Perkenalkan, nama saya Putri Nuranifa, saya mahasiswa Ankara di Turki. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat datang di Festival Beasiswa Internasional yang diadakan oleh Universitas Inspirasi Malam Indonesia. Dengan tema dapat 2 beasiswa sekaligus dari kampus pemerintah Korea, why not? Yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2022 diadakan secara virtual. Oleh karenanya, marilah kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual. Baik, kita kenalan dulu nih sama pemateri kita. Kali ini ada Kak Juniko. Siapa sih itu Kak Juniko? Kak Juniko ini merupakan mahasiswa S3 di Korea. Masya Allah, keren banget. Dan saat ini sedang berada di Korea. Benar nggak, Kak? Apa lagi di Indonesia nih, Kak? Di Korea, alhamdulillah. Baik. Dan tak lupa juga ada pemateri dari Korea juga nih dua-duanya. Ada Kak Irina. Kak Irina itu merupakan mahasiswa S2 di Korea dan jurusan Public Health. Mungkin lebih lengkapnya kita bisa saling mengenal ya. Dari Kak Juniko dulu, saling dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Lalu kemudian kita akan mendengarkan sedikit tips-tips dari Kak Juniko, saling sharing. Lalu kemudian kita berpindah ke Kak Irina. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Baik, ini sekalian saya share materi aja berarti ya. Nanti kenalan sekalian. Iya, sebentar boleh saya ya? akan bacakan CV-nya juga dari Kak ini nih, Kak Irina. Ada juga nih. Kalau Kak Juniko bisa ini juga kali, langsung memperkenalkan diri. Iya. Kami penasaran, saya juga penasaran nih, Masya Allah. S3 di Korea, gimana sih Kak? Silahkan Kak. Iya, kelihatan ya? Iya Kak, kelihatan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa berkumpul pada sore hari ini ya. Di Indonesia juga sore ya? Kalau di Korea sore menjelang malam lah, kita lagi maghrib, sekitar setengah jam. Ya, alhamdulillah ya. Dan di sini perkenalkan saya Juniko Pratama. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mengisi festival beasiswa ya di Universitas Inspirasi Malam Indonesia. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali di sini diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan adik-adik semua di sini terkait gimana sih dapetin beasiswa ya. Kayak di sini saya kasih judulnya Get Scholarship in South Korea. Jadi kalau kita ngomongin Korea langsung ini ya, fokusnya ke South Korea ya, bukan ke North Korea. Karena kalau North Korea negara yang lain lagi. Jadi ya di sini saya tadi sesuai dengan arahan moderator ya, Kak Putri, saya mau sharing dulu terkait informasi atau biodata saya. Jadi kita kenalan dulu nih. Jadi ya tadi nama diperjelas lagi Juniko Pratama, biasanya dipanggil Juniko. Kalau dipanggil sama Pak Sanim juga, Pak Sanim itu profesor ya, dipanggil sama Pak Sanim juga panggilnya Juniko karena gampang. Jadi saya dulu di tahun 2009 alhamdulillah masuk S1 Teknik Metalurgi Material di UI. Jadi ini pertama kali saya mulai menginjakkan diri menjadi mahasiswa gitu kan. Lalu alhamdulillah lulus dan lanjut di S2 Teknik Metalurgi Material. Nah, di sini alhamdulillah saya dapat beasiswa asisten dosen. Jadi dibiayai kuliah, tapi saya juga bantu-bantu departemen ya Teknik Metalurgi Material buat ngurus administrasi dan lain-lain. Lulus 2016 saya lanjut untuk bikin startup di bidang sociopreneur. Jadi waktu itu dapat hibah sama nyari crowdfunding untuk bikin
sociopreneurship. Sociopreneurship-nya di Depok waktu itu lagi terkenal bank sampah, jadi saya lanjut bikin tingkatan lebih tingginya itu waste management. Alhamdulillah udah jalan, udah bisa di remote. Saya niat untuk lanjut studi di luar negeri kayaknya enak nih gitu kan. Apalagi dengar-dengar kalau mau jadi dosen, dulu saya punya keinginan gitu ya buat jadi dosen gitu ya. Kalau eh, kita harus minimal ada yang di luar negeri gitu kan, kalau nggak S2, kalau nggak di S3 gitu kan. Nah, karena saya udah lulus S2, maka saya ya udah pilihan lainnya lanjut S3 ya. Walaupun sebenarnya kalau lanjut S2, S3 lagi enak di sini ya, di Korea ya, atau di luar negeri ya. Cuman ya udahlah PhD studi, jadi lanjut PhD studi karena udah lulus S2. Nah, itu ya perkenalannya. Oh ya, saya di sini udah menikah, punya anak juga satu, lahir di Daejeon, alhamdulillah udah umur 3 tahun sekarang. Dan sekarang saya juga udah hampir berapa tahun ya? Hampir 5 tahun berarti ya. Cukup cukup lama, cukup panjang sejarahnya di sini. Baik, itu kenalannya cukup. Kita lanjut dulu ke pertanyaan. Jadi biasanya kalau kita ya kalau saya di grup-grup junior gitu atau di grup-grup alumni gitu kan. Kenapa sih Jun lu milih Korea gitu kan? Kan negara yang lain banyak gitu kan. Kan negara yang maksudnya gini, karena mereka udah pada tahu kalau Korea itu identik dengan kuliahnya itu harus strong gitu kan. Kuliahnya itu biasanya bakal ngelembur terus gitu kan. Kenapa sih milih Korea gitu kan? Kenapa nggak milih negara-negara yang sedikit lebih enjoy gitu lah, seperti di Europe atau di US ya. Jadi banyak pilihan sebenarnya zaman zaman saya dulu 2019 ya, zaman S1 tuh udah pengen lanjut S2 gitu kan di luar negeri. Sebenarnya banyak gitu kan. Ada pilihan di Belanda, ada pilihan di Jerman gitu kan. Lalu di saat itu juga banyak kan pilihan itu ada LPDP juga ya. LPDP juga udah mulai digalakin sama pemerintah Indonesia ya. Jadi eh, kenapa sih milih Korea gitu kan? Jadi gini cerita tanya teman-teman. Jadi waktu saya zaman S1 itu saya kan teknik metalurgi material ya. Jadi di situ banyak banyak jenis-jenisnya material, ada logam gitu kan, baja, besi gitu kan, terus ada plastik, lalu ada keramik gitu kan. Nah, saya itu di angkatan tuh ada 80 orang. Nah, itu mereka pada tertariknya itu di baja semua, di logam gitu. Jadi di polimernya itu di plastik itu sedikit. Jadi saya ingat peluangnya itu masih kecil nih. Jadi saya masuk ke situ dengan harapan nanti bisa milih industri kerja, misalnya kalau milih kerja gampang gitu kan. Lebih gampang gitu kan, bukan gampang juga sih. Udah susah juga nyari kerja dulu. Itu nyari beasiswa juga mungkin lawannya lebih sulit, lebih gampang gitu kan. Habis itu ya dan lain-lain lah. Pokoknya istilahnya dari kuantitas lebih sedikit gitu kan. Oke, masuk. Dan benar, jadi waktu itu yang di angkatan saya itu 2019 yang mau 2019 2009 astagfirullah 2009 tuh yang mau skripsi itu cuma 3 orang di bidang polimer atau plastik. Nah, alhamdulillah yang 3 orang ini saya sama teman saya ini 2 orang berencana buat lanjut kuliah. Nah, jadi di waktu itu saat S1 tuh kita udah nyoba-nyoba beasiswa banyak. Di UI sendiri ada fast track, kita bisa langsung lanjut S1 S2 5 tahun. Waktu itu saya nggak dapat, ya alhamdulillah qadarullah itu nyoba-nyoba lagi lah istilahnya kan. Jadi saya sama teman saya nyoba-nyoba nyari lagi. Nah, saya nyoba di Australia, teman saya nyoba di Korea gitu kan. Nih kita lagi istilahnya di babat sawah nih karena alumni-alumni belum banyak juga yang keluar negeri. Ada beberapa, cuman belum punya banyak linknya lah istilahnya kayak gitu. Jadi nyoba gitu kan. Nah, kebetulan yang keterima teman saya duluan di S2 di Korea ya, di tempat-tempat saya sekarang ini kuliah S3 gitu kan, PhD. Nah, saya sama teman saya udah bikin perjanjian, siapapun yang keterima duluan, dia yang berangkat. Yang keterima terakhir, dia harus stay di departemen buat jagain posisi jadi dosen lah gitu kan. Jadi nanti siapa yang jadi dosen akan bisa jadi dosen, lalu bisa ngajak lagi, kita bisa saling ngajak lah gitu kan. Akhirnya dia berangkat, saya stay di Indonesia, di UI lanjut S2 gitu kan. Sampai lulus, sampai saya bikin startup gitu teman-teman. Saya mikir lagi kan buat lanjut S3 gitu kan. Lalu saya juga udah menikah saat itu. Saya mikir buat lanjut S3,
Karena memang itu ya, emang dari awal sudah punya keinginan untuk lanjut S3. Nah, di situ teman saya, bukan teman saya, saya nanya langsung, di sana ada ini nggak, ada yang lagi kosong nggak, profesor gitu kan, butuh student nggak? Karena di Korea itu budayanya pasti di sini untuk S2 dan S3 untuk bidang sains itu mereka based on research, berbasis research. Dan di riset di Korea itu terutama saya ya dia di renewable energy, energi terbarukan itu pasti selalu butuh pelajar gitu kan. Akhirnya teman saya bilang ada nih Jun, kalau mau kesini aja langsung gitu kan, langsung email ke profesor nih saya kasih, nih gue kasih gitu kan, jadi saya email, udah. Jadi saya pas SMS itu pas bulan Juni apa Juli ya, Juni apa Juli. Nah, mereka penerimaan di bulan November. Jadi saya akhirnya proses di 2018 akhir itu saya berangkat di tahun 2019. Jadi itu ceritanya teman-teman dapat beasiswa Korea di beasiswa profesor di Korea. Jadi ya saya salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung banget sebenarnya alhamdulillah alamin ya bisa dapat kesempatan untuk bisa lanjut studi ya di sini PhD untuk bidang energi terbarukan. Jadi itu ceritanya teman-teman. Jadi kalau setelah nyampe di Korea baru tahu tuh, oh ternyata di Korea itu jenis-jenis beasiswa itu banyak gitu kan. Nggak cuman beasiswa profesor. Dan kalau beasiswa profesor itu kan lebih kayak ini ya, jaringan alumni, jejaring alumni atau internal link lah gitu kan. Walaupun untuk sekarang ini di Korea eh, jejaring dari untuk beasiswa profesornya juga udah banyak gitu kan. Kalau di tempat saya itu setiap tahun itu atau setiap 6 bulan itu pasti ada yang butuh minimal 5 orang kampus, 5 orang yang maksudnya 5 kampus butuh 1 orang gitu kan. Dan itu penjaminnya ya teman yang udah di dalam aja gitu. Jadi butuh dosen nih, dosen gue butuh ini student nih, bisa nggak nyariin. Cuman ya itu kita harus terbuka juga dan harus bisa apa namanya ya, screening lah atau nyari-nyari mana sih yang paling bagus buat karir kita selanjutnya. Jadi untuk zaman sekarang itu nggak lagi kita ya udah masuk-masuk aja, cuman kita bisa harus lebih hati-hati dan lebih tepat ya milih beasiswa ya kok dalam posisi saya gitu kan. Jadi itu kenapa saya milih Korea gitu kan. Alhamdulillah. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini saya walaupun gitu tadi saya nanya-nanya juga ya tentang beasiswa apa sih yang biasanya bisa di-apply gitu di Korea dan apa namanya jenis-jenis scholarship atau beasiswanya apa aja sih gitu kan. Nah, jadi ini saya baru ingat juga. Jadi dulu waktu saya S1 itu di semester keberapa gitu ya, ada juga alumni dari metalurgi ya yang datang dari Korea buat eh, inilah memperkenalkan kampusnya untuk ini menawarkan beasiswa ya, jenis-jenis beasiswa. Jadi makanya di sini saya masukin ke jenis-jenis scholarship di Korea itu ada beberapa poin. Pertama di KGSP atau di government ya. Itu ada juga yang ini dari AMA, Art Major Asian Plus, lalu ada dari POSCO juga. POSCO itu industri yang cukup besar di Korea ya, dan mereka memberikan scholarship. Lalu ada juga nih scholarship khusus yang dari kampus atau universitas, dan inilah yang disebut istilahnya kayak beasiswa profesor, karena memang beasiswa, ya walaupun untuk bisa masuk scholarship ini, di kampus-kampus ini, kita langsung masuk ke apa namanya website resmi dari kampusnya, lalu lihat admission untuk beasiswanya atau scholarship-nya. Di situ kita daftar, tapi kita juga harus tahu profesor yang kita tuju siapa. Gitu. Jadi nanti dapat siapa profesornya, nanti besaran beasiswanya tergantung dari profesornya. Besaran beasiswanya akan tergantung dari profesornya. Beda sama yang misalnya di KGSP ya. Nanti mungkin Kak Irana ya akan lebih sharing bagaimana di beasiswa untuk government. Cuman kalau di government ini nanti biasanya kita bakal lebih punya banyak waktu buat ini ya persiapan untuk bisa apply. Karena biasanya pembukaannya bakal jelas
IT untuk undergraduate, untuk S1, atau yang postgraduate untuk S2 atau S3. Seperti itu. Jadi nanti ada formulirnya, biasanya nanti jenis-jenis formulirnya sama dan sebagainya. Nanti tinggal bagaimana kita bisa mengisi formulir nanti. Saya juga di bagian ini ya, tips trik. Nah, cuman untuk di scholarship yang untuk kampus ya, untuk kayak saya tadi, nah itu kita harus lebih apa namanya, lebih banyak nanya lah sebelum tadi saya bilang itu ya, untuk kita bisa masuk, kita ya kalau kita udah punya jejaring dari alumni atau jejaring dari teman, itu tadi kita bisa harus lebih hati-hati lah, karena banyak yang scholarship-nya itu profesornya permintaannya banyak gitu kan, misalnya kayak harus publish paper beberapa kali gitu kan selama dia studi, tapi apa namanya, jenis scholarship-nya itu nggak banyak. Mungkin nanti dia akan cuma mengcover biaya studi ya, atau tuition fee per semesternya berapa, dan nanti yang biasanya bedain nanti di monthly stipend, atau kita nanti bulanan itu dapat berapa sih buat kita bisa tinggal di sana untuk bisa hidup istilahnya. Nah, itu yang akan nanti beda-beda di sana. Jadi gitu. Ini bisa lihat di ini ya, di US College Internasional. Ini banyak banget jenis-jenis scholarship yang dari Korea. Ini saya dapat infonya juga di sini kebanyakan. Kalau yang KGSP ini udah sering ya, udah umum, studyinkorea.go.kr itu. Nah, ini lalu udah menit. Oke, tips trik untuk mendapatkan GKS Scholarship, Government Korean Scholarship. Jadi yang ini saya nanya-nanya langsung sama teman-teman yang dapat ya. Karena kebetulan ada junior juga yang dapat di GKS, dapat dari KGSP dulu. Habis itu ya saya inilah nanya-nanya. Nah, dia tuh ngasih tahu ini, biasanya itu kalau yang mau ngisi atau ingin masuk ke scholarship ini, yang paling penting tuh niat guideline resminya. Jadi pelajarin betul itu bagaimana guideline resmi dari scholarship. Ini bisa berlaku secara umum untuk GKS atau eh, untuk beasiswa yang di kampus-kampus juga biasanya kan ada ini juga ya, ada guideline-nya juga biasanya. Nah, itu bisa beda-beda, tapi bisa kita pelajarin kan. Nah, di situ kita penuhi persyaratannya, dan nanti biasanya itu minta CV juga, jadi kita buat CV kita juga dengan baik. Itu formulirnya biasanya nggak banyak berubah dari tahun ke tahun, jadi kita bisa lihat apa sih yang harus kita isi supaya bisa lebih wow gitu di mata nanti jurinya ya. Nah, satu poin lagi yang dia kasih tauin itu membuat esai ya. Biasanya esai ini penting eh, karena pihak pemerintah Korea itu ingin tahu sih apa namanya, kamu itu studi di Korea mau ngapain gitu. Itu poin satu. Lalu kedua, ini nih, bagaimana kamu bisa, teman-teman di sini memberikan benefit ke pemerintah Korea gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa fokus tuh pada studi, tujuan studi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, kalau saya nih sebagai contoh, saya misalnya di teknik kan, teknik metalurgi material. Misalnya contohnya di bidang tadi plastik kan. Nah, kalau di bidang plastik harus kita ketahui nih, misalnya apa yang bisa dipakai atau yang sudah lagi booming di Korea gitu ya, di industrinya. Lalu bisa juga kita bawa dengan kondisi di Indonesia gitu kan. Karena nanti juga ada pertanyaan terkait apa yang bisa kamu lakukan, maksudnya apa yang bisa kamu timbal balik kamu ke Korea dan juga timbal balik kamu ke Indonesia. Itu akan ada pertanyaan di situ, dan itu harus ini juga harus kita jawab dengan realistis ya, harus kita jawab dengan ya futuristik boleh gitu kan. Biasanya kan kalau ditanya kayak gitu kan, apa sih yang mau teman-teman, misalnya nih teman-teman nih di Korea gitu kan, atau ke Jepang gitu kan, lalu S3 atau S2 gitu kan. Kalau balik ke Indonesia mau ngapain sih gitu kan. Itu nanti misalnya mentang-mentang apa misalnya, kalau tadi saya bidang ini ya energi terbarukan gitu kan. Terus sekarang lagi ada
booming Elon Musk dengan Teslanya. Oh, nanti saya buat di Indonesia saingannya Tesla gitu kan, atau apa gitu. Ya, itu futuristik sih, cuman harus bisa touch the ground juga gitu kan. Atau mungkin saya mau buat apa namanya, nuklir gitu kan, PLTN gitu kan. Nah, kita harus ketahui juga kondisi di Indonesia, proyek-proyek apa yang sedang berjalan, mega proyek apa yang sedang berjalan, itu industrinya bagaimana, itu harus kita pelajarin tuh, dan kita harus bisa connect the dots gitu kan. Titik-titiknya itu pertama kita buat dulu, lalu kita bisa koneksiin apa yang kamu ketahui di Korea, apa yang kamu kita ketahui di Indonesia. Jadi nggak ngawang-ngawang, nggak tadi saya bilang terlalu ketinggian gitu kan, futuristik banget. Kita harus coba realistis dan apa namanya yang eh, bisa kita kerjain, misalnya dalam jangka waktu 10 tahun lah paling jauh, kayak gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi eh, biasanya itu yang bakal keluar katanya kayak gitu ya. Karena saya nggak ngikutin nih proses ini sebenarnya, mohon maaf. Kalau saya dari profesor itu cuman diminta CV, paper yang pernah kamu publish di S1 dan S2, dan apa namanya, malah dia nanya persyaratannya apa aja sih buat di UST itu. Buat saya kan di UST ya, Universitas Science and Technology. Persyaratannya apa aja gitu kan. Oh, saya bilang bahasa Inggrisnya begini begini begini. Ya udah, kamu siapin ya. Nanti kita ketemu di tahun depan gitu kan, di bulan Maret. Ya udah, yakin aja dapat. Penting dia dapat student untuk untuk diberdayakan. Kalau 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 profesor di sini kiranya udah ke sana kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi enak, bukan enaknya sih. Iya, salah satu poin enaknya di situ untuk mendapatkan beasiswa di Korea. Nah, ini saya coba bahas Beyond the Scholarship. Ini PPT terakhir saya, slide terakhir. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau teman-teman udah tadi ya dengan info yang saya berikan, udah bisa inilah mencoba membuat bayangan gitu, udah dapat bayangan gimana dapat scholarship. Nah, ini coba kita berpikir juga kalau kita udah dapat, kalau kita membuat dua hal yang berbeda ya, maksudnya kita mendapatkan scholarship. Nah, ini beyond the scholarship ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari juga nih selain scholarship yang penting gitu kan. Kalau kita sudah dapat scholarship tersebut. Nah, ini pertama yang pengalaman saya ya. Pertama, pelajari kondisi lab, lalu calon profesor dan komunitas atau teman lab. Nah, ini penting banget gitu kan. Nah, ini juga yang harus teman-teman samain nih apa frekuensinya, apakah teman-teman mau kuliah lanjut di Europe atau di Korea, karena berbeda jauh gitu ya antara kuliah di Europe baik S2, ini S2 dulu sih, S2 atau S2 di Korea gitu kan, terutama bagian science ya, karena kalau di science itu akan jauh berbeda dengan kuliah science di Europe, katakanlah misalnya di UK lah. Walaupun sekarang udah mulai berbeda sih, ada yang jenis kuliah, jenis kelas, atau jenis riset ya. Nah, kalau di Korea itu nggak ada yang namanya cuma jenis kuliah doang, jadi kita kuliah doang itu nggak ada, nggak mungkin. Untuk S2 dan S3 itu pasti yang paling jelas adalah ada kelas untuk SKS, tapi waktu studi kita itu sebenarnya sama dengan jam kerja. Dan ya jam kerja itu artinya ya kita full eksperimen dan riset. Dari jam kita masuk kerja jam 8 pagi sampai jam 6 atau jam 5 setengah 6 lah sore. Itu pun terkadang profesor yang menentukan jam kerja kita. Jadi di sini saya dan teman-teman saya yang lain, teman-teman Indonesia lain yang S3 di sini terutama, itu judulnya adalah student. Tapi kita juga punya status berbeda di kantor, yaitu sebagai employee. Jadi kita dianggap sebagai pekerja kita di sini. Kita masuk ada jamnya, keluar juga harus ada jamnya, kita harus ada standarnya, setiap pekan itu berapa jam gitu kan. Walaupun ya ini tanda kutip profesor itu yang menentukan jam kerja kita. Jadi kalau dalam artian gini, teman saya ada yang profesornya itu satu kantor dengan labnya dia. Jadi profesornya pulang
jam 10 malam, ya dia harus nungguin dulu profesornya pulang, baru dia bisa ikutan pulang ke rumah. Kayak gitu kan, di sini budayanya begitu ya. Pantang pulang sebelum profesor kita pulang. Itu jelas. Jadi nggak ada juga yang kita main misalnya profesornya duduk di meja gitu kan, di meja kantor, terus kita ngumpet di bawah-bawah gitu bisa keluar, nggak bisa. Jadi profesor juga terkadang bisa ngeliat kita absen dari jam berapa ke jam berapa karena by system sudah ditentukan. Kita masuk by kartu ya, dengan kartu ya. Lalu yang kedua, di sini libur atau vacation itu dijatah per tahun. Kalau saya dijatah setiap bulannya 1 kali, jadi setiap tahun cuma dapat 12. Ditambah 3 deh, 15. Kalau saya 15 per tahun. Nah ini ada tanda kutip juga hari libur nasional, itu juga bukan berarti otomatis kita libur. Jadi di Korea itu ada dua jenis, dua hari libur nasional yang besar ya, sama Solal di bulan winter, di bulan Januari. Lalu Chuseok itu kayak kita pulang kampung lah. Kalau budaya pulang kampung di Korea itu namanya hari libur Chuseok. Itu di musim panas nih, kayak bisa gabung ke hari libur ini ya, summer lah. Nah ini ada beberapa kondisi di mana kalau profesornya nggak punya keluarga, nggak tahu sih mereka punya keluarga apa enggak. Cuman mereka nggak libur gitu, nggak pulang kampung, jadi mereka tetap di lab. Nah itu ya udah teman-teman kita yang dapat kebagian profesor yang menyenangkan itu ya juga tidak dapat libur. Seperti itu, menyenangkan sekali ya. Nah, lalu ya ini ada juga bumbu-bumbunya setiap pekan itu pasti ada report meeting karena kita ngerjain project dari pemerintah Korea ya, dan pasti akan ada evaluasi besar tiap bulan. Nah, ini yang sedikit mengenaskan juga, jadi nggak semua kuliah atau lab di sini itu menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya ya. Kadang bisa juga mix dengan Korea gitu ya. Kebetulan alhamdulillah saya di tempat, oh ya, jadi kalau kita kuliah S2, S3 gitu ya, di Korea ini ya, itu judulnya pasti bukan kayak misalnya kita ini apa, zaman S1 ya, kita kan ada departemen, ada jurusan gitu ya. Lalu biasanya kan ada dosen pembimbing gitu kan, di akhir-akhir gitu kan. Nah, kalau di sini langsung kita, kalau kita masuk ke dalam ini ya, kampus, atau ke kantor gitu ya, kamu lab mana, labnya apa, atau profesornya siapa gitu, sama bapak siapa gitu. Kalau kalau sama teman-teman Indonesia, kamu babenya siapa sih, babe lu siapa gitu kan, ini kiai ini gitu kan, paksanim ini, paksanim itu gitu kan, jadi kita langsung dibilang anaknya paksanim gitu kan, gitu. Nah ini balik lagi ke poin terakhir ya, nggak semua menggunakan bahasa Inggris, jadi kadang-kadang mix dengan bahasa Korea juga. Nah kalau dapet yang begini ya udah nasib. Kalau Paksanim kita cuman nge-hire atau dapat studentnya orang Korea lagi, ya udah berarti kan mereka kan ngobrol dengan teman-teman dengan bahasa Korea gitu kan dalam satu tim, tapi kita ya harus bisa coba-coba mengerti sendiri. Itu kayak gitu ya. Jadi ini penting banget sih buat saya yang udah hampir 5 tahun di sini, buat kalau saya tahu ini dari awal, saya akan lebih berhati-hati dalam memilih profesor karena itu akan menentukan life quality kita juga ya. Eh, Dalam arti kata, kita ngambil scholarship itu sebenarnya nggak cuman ngambil beasiswa aja gitu, sekedar untuk bisa dapat potongan tadi ya, dapat potongan biaya kuliah atau dapat tunjangan hidup ya. Tapi kita juga memikirkan karir kita ke depan, itu yang paling penting, networking kita gitu kan, profesor kita itu benar-benar jago apa enggak gitu kan. Maksudnya networkingnya bagus atau tidak gitu kan. Itu benar-benar kita perhatikan. Karena di sini profesor tuh akan ada yang sangat care sampai kita misalnya lulus, lalu kita dicariin kerja gitu kan. Atau kita ditawarin biasanya untuk yang dokter ya, atau yang doktoral atau PhD ini untuk dilanjutkan lanjut postdoc gitu kan. Itu juga ada. Itu yang salah satu paksanim atau profesor yang baik. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu seluk-beluk ini nih, beyond the scholarship ini yang paling penting kalau nanti teman-teman sudah lulus ya di bab tadi ya untuk mendapatkan scholarshipnya. Nah ini hal yang cukup penting juga. Karena
S2 di sini itu biasanya 2 tahun dan batas maksimal 2 kali 2, 4 tahun. Kalau di tempat saya untuk S3-nya 3 tahun normal atau 3 kali 2 untuk batas maksimal. Kayak gitu. Nah itu kan lama ya, jadi harus kita perhatikan juga hal-hal yang lain di luar dari beasiswa tersebut. Oke, itu dari saya terakhir. Mungkin bisa dilanjut nanti sama pembicara kedua kita ya, yang insya Allah lebih luar biasa nanti. Eh, ya, cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah. Keren banget nih kisah perjalanan beasiswa PhD Kak Juniko di Korea. Masya Allah. Semoga kita juga bisa dapetin beasiswa di Korea nih ya. Semoga saya bisa S2, S3 di Korea juga. Amin. Terima kasih banyak Kak Juniko atas materinya. Sangat-sangat jelas ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita mau sharing lagi nih sama satu pemateri lagi. Namanya Kak Irina Aulianisa. Nah, Kak Irina ini dia tuh mahasiswa S2 di Korea. Masya Allah, keren banget nih. Dari negeri ginseng semuanya. Baik, langsung aja kita perkenalan sama Kak Irina yuk. Baik Kak Irina, silahkan mungkin ini ada ada CV-nya Kak Irina nih. Tapi mungkin enak kali ya kalau kita dengar ceritanya langsung dari Kak Irina. Dijelasin gimana perjuangannya, gimana ceritanya gitu. Selamat, silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mungkin aku bisa langsung share screen aja ya. Berisik nggak ya? Ini aku soalnya lagi di lagi di cafe. Oke. Aman-aman. Nah, siap. Kasih Mas Juniko atas sharingnya. Aduh, enaknya jadi pembicara kedua nih lebih banyak sudah dijelaskan nih sebenarnya sama Mas Juniko tentang kehidupan Korea ya. Udah, Mas Juniko juga udah lebih senior daripada saya. Saya sekarang baru aja mau menginjak 2 tahun di sini jadi ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ini saya sharing langsung aja ini CV saya. Jadi nama saya adalah Irina Aulianisa. Teman-teman boleh manggil saya Irina. Saya sekarang lagi berkuliah di Seoul National University. Sekarang saya semester 4. Di fakultasnya adalah Graduate School of Public Health. Majornya ini di Public Health Science. Terus tadi seperti yang udah Mas Juniko bilang, kalau misalnya di Korea, terutama untuk natural science itu kita dibagi atas lab-lab karena kita research base ya. Nah, aku sendiri ini kurang chronic disease epidemiology laboratory. Jadi aku di pendalamannya di epidemiologi. Epidemiologi itu tentang populasi penyakit ya teman-teman. Gitu. Nah, aku dulu ini background-nya S1 dulu di Trisakti, Universitas Trisakti di Jakarta. Terus aku sarjana kedokteran dan koasnya juga di Trisakti. Aku lulus itu tahun 2016. Terus habis itu 3 tahun aku kerja di Kabupaten Serang, Kontang. Itu di puskesmas dan juga di klinik gitu ya. Nah, karena udah ada pengalaman di sana ini kayaknya sih yang menurut aku bisa apa ya, nanti mungkin aku akan ceritakan lebih jauh. Jadi bisa membuat aku bercerita tentang pengalaman-pengalaman aku bekerja di daerah gitu. Terus aku dulu juga aktif di organisasi. Waktu aku di Trisakti itu dulu aku bergabung di namanya Divisi Mahasiswa Anti Narkoba. Terus dulu aku mencalonkan jadi presiden dan alhamdulillah menjabat sebagai presiden organisasi tersebut selama 1 tahun. Oke. Terus ini adalah informasi scholarship aku. Gitu. Tadi mungkin juga udah banyak diceritain sama Mas Juniko tentang macam-macam scholarship ya. Nah, kalau scholarship aku ini sebenarnya beasiswa dari universitas dan juga / beasiswa dari foundation gitu. Jadi aku ini adalah Hyundai Chumongfu Global Scholarship Awardee. Ini juga fully funded scholarship. Jadi aku mendapatkan full tuition 4 semester dan lain-lainnya. Ini akan aku bahas nanti ya. Terus alhamdulillah selama 2 tahun aku di Korea ini, aku sudah mendapatkan 5 beasiswa
Jadi ini Hyundai ini adalah beasiswa utama aku. Terus habis itu aku juga karena di Hyundai ini nggak kayak GKS ya teman-teman. GKS itu kan paling lengkap memang semuanya memprovide sampai kelas bahasa. Nah tapi di sini aku nggak dapet. Jadi aku mendaftar beasiswa lain lagi yaitu SNU Global Scholarship. Ini adalah beasiswa khusus untuk kelas bahasa. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya udah dibahas nih sama Mas Juniko ya. Mungkin aku bahas sedikit aja. Jadi beasiswa, kalau di sini aku membagi ada beasiswa pemerintah, foundation, universitas, dan profesor gitu. Nah, yang pemerintah udah teman-teman tahu ya GKS, KOIKA untuk teman-teman PNS, dan juga ada BFIC. Dari kalau misalnya teman-teman mau berkuliah di Busan, ini ada beasiswa di daerah khusus Busan gitu. Terus beasiswa foundation itu contohnya kayak Posko, Hyundai, beasiswa aku, dan Samsung Global Hope. Terus ada beasiswa universitas, ada juga beasiswa profesor. Ini contohnya kayak TAIS, UST tadi ya, tempat Mas Juniko, sama KARS. Gitu. Dan tadi udah beasiswa profesor diajarin sama Mas Juniko ya. Oke, aku ngasih tahu dulu nih, alasan studi aku keluar negeri. Jadi, kalau aku sendiri, dulu itu setelah aku lulus, memang aku dari kecil tuh udah pengen kuliah ke luar negeri. Cuma pilihannya adalah kalau sebagai dokter di Indonesia tahu ya, mau jadi spesialis atau nggak sama sekali dokter umum biasa gitu. Nah, aku sendiri orangnya emang sukanya apa ya? Sukanya keluar jalur sih teman-teman. Tipenya tuh kayak gitu. Nah, karena memang aku pengen mencoba untuk luar negeri dan kebetulan background pekerjaan aku adalah di puskesmas, jadi itulah kenapa aku passionate-nya ngambilnya ke public health. Nah, pertama kali aku sebenarnya bukan mau ke Korea. Aku pertama kali daftar itu di tahun 2019. Aku mendaftar pertama kali ke UK di Chevening. Waktu itu pengennya udah bersikukuh di Eropa aja. Kalau bisa di UK. Kenapa? Karena di UK itu cuma 1 tahun masternya gitu. Terus karena aku juga sudah menikah dan aku juga udah waktu itu udah punya anak, waktu itu sekarang juga masih. Jadi waktu itu aku baru aja melahirkan. Jadi langsung pengen sekolah pokoknya cepet-cepet di saat itu karena aku merasa kalau misalnya aku cuma di rumah ngurus anak klinik gitu-gitu aja aku tuh takutnya udah nggak mau sekolah lagi gitu. Akhirnya aku putusin daftar ke Chevening pertama kali. Aku ternyata alhamdulillah dapat diterima di universitasnya. Ada 4 universitas yang aku daftar, 4-4-nya memberikan LOA, tapi aku nggak dapat beasiswanya. Jadi kalau mau dihitung-hitung ya teman-teman, aku dari awal aku mendaftar beasiswa sampai aku mendapatkan di SNU ini, itu totalnya 13 kali. Aku udah nggak tahu berapa negara lagi ya. Sebenarnya nggak kehitung sih kalau negaranya ya, tapi salah satu negara kadang aku bisa daftar beberapa beasiswa gitu. Aku udah nyobanya Chevening, terus habis itu AAS Australia, Jepang Max, terus Hungaria sama Swedia waktu itu. Jadi berapa tuh udah banyak banget ya. Dan aku juga sebenarnya juga pernah coba GKS, tapi waktu itu aku tetap ditolak. Waktu itu aku coba GKS yang embassy track dan gak dapet. Akhirnya terus coba terus. Jadi itulah salah satu apa ya kayak pembukaan dulu nih pengalaman aku dalam daftar beasiswa. Oke, alasan aku studi keluar negeri. Pertama memang ingin mencoba tantangan baru karena ya tadi yang aku bilang aku merasa emang tipenya anaknya nggak bisa diem gitu loh teman-teman kayak ya udah abis melahirkan lebih banyak ngurus anak, lebih banyak ngurus klinik gitu puskesmas. Aku tuh kayak kurang menantang kayak gitu. Jadi ya udah waktu itu izin sama suami sama keluarga boleh nggak kalau misalnya aku mencoba sekolah dan ternyata dibolehin. Jadi didukung karena memang support system aku gitu. Terus mencoba sistem pendidikan yang berbeda dari Indonesia. Jadi jujur kalau misalnya teman-teman tahu ya pendidikan kedokteran di Indonesia itu sangat keras. Jadi kalau misalnya kayak spesialis atau dulu kita waktu koas itu tipenya apa ya senioritas sekali gitu. Jadi aku pengen mencoba kalau misalnya di luar negeri gimana. Ternyata di Korea sama aja. Iya masih di Korea tadi. Kurang lebih sama aja ternyata ya. Tapi nanti mungkin aku ceritain lagi lebih jauh. Terus udah pasti kalau misalnya kita belajar ke luar negeri,
bisa meningkatkan value dari diri kita sendiri ya. Oke, terus alasannya kenapa sih ke Korea Selatan? Nah, aku kan tadi udah tuh teman-teman, aku nyoba sana sini nggak dapet. Terus kenapa akhirnya memantapkan diri daftar langsung ke SNU? Jadi aku waktu itu daftar mandiri ke SNU, dan baru setelah aku mendapatkan letter of acceptance dari SNU, aku baru mendaftar ke beasiswanya. Nah, di saat itu kebetulan awal pandemi, dan kita tahu ya teman-teman, pas awal pandemi itu Korea tuh salah satu yang paling bagus tuh public health systemnya. Karena aku waktu itu tuh gimana ya, bukan tipe yang K-popers gitu, nggak terlalu into it ke K-drama, K-pop gitu sebenarnya. Jadi aku waktu itu masih sebelum pandemi itu masih, aduh daftar nggak ya Korea gitu, lebih pengennya Jepang waktu itu. Terus habis itu karena di saat itu Korea ternyata lagi issues public health-nya lagi oke banget nih. Tuh, makanya aku akhirnya aku mendaftar ke Korea. Karena juga dengan di saat itu banyak berita-berita tentang public health systemnya Korea yang bagus, aku juga ada bahan bagi aku untuk menulis esai. Aku berpikir kayak gitu. Terus udah pasti nih research based university yang baik diakui dunia. Tadi juga Mas Junko udah bilang ya. Terus ya udah tahu lah ya Korea itu one of the leading developed country. Udah K-wave sekarang di mana-mana. Oke. Terus aku kenapa pilih SMU? Jadi kan aku tadi bilang aku waktu itu daftar GKS Embassy Track. Waktu itu pilihnya SNU. Abis itu mana lagi ya? Yang kedua lupa. Nah aku ketiga aku inget INJ University. Nah nggak dapet tuh. Terus abis itu akhirnya aku tahun kedua aku ikut lagi GKS yang University Track berbarengan dengan aku mendaftar ke SNU. Jadi aku dua tuh ikutnya. Ikut yang GKS University Track, ikut juga daftar yang mandiri. Gitu. Ternyata aku dikabarin duluan kalau aku diterima yang mandiri. Gitu. Jadi setelah aku diterima mandiri itu dikasih pilihan, kamu kan juga daftar nih University Track kan ada datanya ya, mau dilepas aja ini mandirinya, terus lanjut University Track tapi kita nggak tahu nanti gimana hasilnya, atau kamu mau milih ini tapi ya GKS-nya berarti dilepas gitu. Jadi harus milih karena aku udah diterima di salah satu. Akhirnya ya udah aku ngambil yang mandiri dengan ya ini sebenarnya gambling sih kalau aku ya, karena berbeda kayak Mas Juni kok. Kalau Mas Juni kok kayak di USG tadi daftar ke profesornya duluan ya udah bisa dijamin gitu ya. Karena kalau aku waktu itu belum menghubungi profesor. Kenapa? Karena waktu aku daftar di SNU pas buka website-nya itu masa ada tulisan gini teman-teman, rekomendasi dari profesor tidak mempengaruhi gitu. Jadi aku berpikir kayak oh ya udah ini beda kali ya, karena memang beda universitas, beda departemen pun beda sistem biasanya. Jadi di saat itu berarti nggak perlulah aku menghubungi profesor. Yang penting coba masuk dulu, aku berpikir. Jadi aku pilih SNU sebenarnya nomor satu tuh karena profesor, teman-teman. Jadi dulu ada salah satu senior aku yang sudah duluan di sana, dan profesornya ini tuh lulusan, dia dokter umum juga, dokter umum, itu S2, S3, dan postdoc-nya itu di Harvard gitu. Nah kebetulan itu aku juga ada mimpi untuk nanti meneruskan PhD itu di Ivy League. Amin doain ya. Nah jadi aku bagus nih kalau misalnya aku bisa punya rekomendasi dari lulusan Harvard gitu. Aku berpikir kayak gitu. Dan kebetulan pas aku lihat publikasinya beliau, semua itu inline sama pekerjaan-pekerjaan aku waktu aku di puskesmas. Jadi aku waktu itu lebih mengurusi tentang penyakit tidak menular, dan ternyata pendalamannya beliau itu lebih ke penyakit tidak menular juga. Jadi waktu itu begitulah kenapa akhirnya aku memantapkan di sama profesor tersebut yang kebetulan ternyata di SNU gitu. Nah, alasan lainnya ya udah tahu ya kalau misalnya SNU itu mungkin udah sering di teman-teman dengar di drama-drama itu masuk ke Sky University. Itu Sky University itu SNU, Korea University, dan Yonsei University. Terus nomor 37 di dunia. Nah, ini berdasarkan dari QS World Ranking sebenarnya udah diupdate. Alhamdulillah SNU sekarang naik rankingnya jadi 29. Jadi udah masuk 2% terbaik di dunia nih teman-teman. Terus kalau untuk major di health science-nya, SNU itu nomor 2 di Asia. Number one-nya itu NUS kalau nggak salah. Ya.
Terus foreigner friendly. Ya ini sebenarnya rata-rata kalau misalnya kampus-kampus top itu biasanya foreigner friendly gitu. Jadi ya di sini banyak mahasiswa internasionalnya walaupun nggak sebanyak KU sama Yonsei ya. Di SNU ini kemarin waktu update apa namanya ranking 29 ini ternyata penilaiannya paling rendah tuh di di foreign student ya. Jadi ya masih kurang ternyata. Terus menyediakan office khusus yang memfasilitasi international student. Terus ini persiapan aku sebelum sekolah dan mendapatkan beasiswa. Nah dulu itu aku kursus bahasa Inggris dan akhirnya waktu aku memantapkan mau di Korea, aku baru kursus bahasa Korea. Yang ternyata ini adalah tadi yang udah Mas Diko bilang ya, ini adalah pilihan yang tepat. Aku nggak menyangka sama sekali. Salah satu culture shock yang aku dapatkan adalah waktu aku datang itu, jadi aku kan datang waktu pandemi. Ternyata waktu pandemi itu banyak banget yang pakai hazmat suit ya di airport. Nah, aku pikir namanya airport ya, masa ya nggak ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Dan nggak ada teman-teman. Ya ampun, airport aja nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Aku udah pusing aja waktu itu. Udah akhirnya pakai Papago. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya yang udah berminat bahasa Korea, kita pakai kayak Google Translate gitu namanya Papago. Di bandara aja pertama kali aku datang udah pakai Papago. Aku udah kayak subhanallah seperti itu. Udah deg-degan aja nih gimana ini bertahan hidup. Akhirnya ya udah selama aku kan karantina akhirnya aku minimal aku tuh bisa beli gitu, beli ke convenience store atau beli makan gitu, dan nggak nanya ini halal apa enggak, itu penting kan bagi aku ya gitu. Karena memang waktu itu persiapan aku lebih fokus ke IELTS sebelum aku fokus di Korea ini. Kenapa? Kan tadi aku lebih fokus ke negara-negara Eropa pengennya gitu. Terus karena aku juga nih yang kedua membuat timetable dan checklist dokumen. Jadi karena aku mendaftar ke banyak negara, aku otomatis juga harus membuat ini. Dan di saat itu aku juga masih praktek di 2 tempat pula. Aku juga masih ngurus anak. Jadi udah banyak banget yang harus diurus. Kalau nggak buat timetable sama checklist dokumen kayaknya keteteran. Belum lagi kalau untuk Korea nih teman-teman, aku membandingkan dengan mendaftar beasiswa lain adalah yang paling ribet. Ini jujur-jujur. Karena di Korea sendiri itu udah mintanya dikirim langsung ke Korea, terus minta di apostyle pula, terus ya Allah itu bundelannya juga tebal banget dibanding negara lain yang cuma minta upload aja. Aduh ini Korea masih konvensional sekali untuk daftar. Jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk ke Korea, aku anjurkan banget dari sekarang udah dipersiapkan dokumen-dokumennya ya. Terus yang terakhir adalah research kampus jurusan beasiswa negara dan membaca guideline. Ini sebenarnya yang pertama sih. Okay. Kalau kenapa kita harus tahu banget semua tentang kampus, jurusan beasiswa negara, dan membaca guideline itu juga nomor 1. Karena kalau misalnya ini kan kita namanya mau sekolah ke luar negeri, kita sendirian loh teman-teman. Kalau ada satu yang miss, itu bahaya banget untuk kelanjutan studi dan kehidupan kita di sana. Jadi kita benar-benar harus tahu banget apa yang kita daftar gitu ya. Oke, persiapan dokumen nih lewat aja lah, mirip-mirip. Nah ini tadi kenapa aku bilang salah satu Korea itu paling ribet. Jadi ada kalau di Korea itu namanya apostille. Yang setahu aku yang butuh apostille itu adalah di Korea ini sama di Swedia. Aku nggak tahu di negara lain. Kalau mungkin Putri dulu di Turki apostille nggak? Baru ini sih Kak, kayaknya cuma notaris aja deh. Notaris aja ya. Ya, jadi setahu aku dulu Swedia sama ini. Di Swedia pun waktu itu apostille bisa langsung ke kedutaan Swedia. Ini di Korea ini aja ribet banget. Jadi ini harus dari penerjemah tersumpah, ini sorry bukan Indonesia ya, maksudnya Inggris. Tapi menurut aku lebih baik ke Inggris sih. Jadi biar notaris dan lain-lainnya tahu. Terus di notarisnya pun harus terdaftar AHU, terus ke Kemenkumham, Kemenlu, dan ke Dubes Korsel. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman yang mau daftar ke GKS, ini di guideline terakhir tuh setahu aku yang harus diapostille adalah sertifikat kayak contohnya kayak ijazah, transkrip, dan juga kayak data diri kayak KTP dan KK. Jadi ini juga karena ini prosesnya panjang, kalau misalnya teman-teman sudah berminat mau ke Korea gitu ya, ini juga udah harus diurus nih dari jauh-jauh hari. Oke, terus ini proses mendapatkan recommendation letternya aku juga sering banget
dapat pertanyaan ini. Karena katanya kebanyakan alasannya tuh Kak, apa namanya, aku tuh udah lama nih nggak ada dosen, aku nggak kenal siapa-siapa, siapa apa gimana ya gitu. Boleh nggak minta ke bos aja? Kalau aku sendiri ya teman-teman, aku sangat menganjurkan kan sekarang terutama GKS ya, GKS itu sekarang cuma recommendation letter cuma diminta satu gitu. Aku sih sangat saranin kalau misalnya academic professional dibandingkan dengan academic recommendation letter dibandingkan professional recommendation letter, lebih baik berikan yang akademik karena mau gimana pun kalau dosen itu kan lebih mengerti pengalaman akademik kalian ya, jadi bisa ngasih tahu kayak background kalian di dalam kalian studi sebelum itu seperti apa gitu. Terus abis itu, ini hal yang paling sulit biasanya approach ke recommender yang sudah lama tidak kontak dengan kita. Nah, aku itu lulus S1 itu awal 2013. Dan aku waktu itu daftar-daftar ke Korea dan lain-lain itu 2019 akhir. Jadi hampir 7 tahun. Terus abis itu lagi pandemi pula. Jadi waktu itu memang kebingungan juga tuh. Tapi akhirnya aku bersih keras datengin lagi universitasnya, dan ya udah pasti tahu ya udah 7 tahun yang lalu dosen semua udah berubah, ya mau nggak mau ya harus approach lagi, perkenalkan diri kita. Waktu itu aku akhirnya kepala bagian public health, terus habis itu bawa martabak ya teman-teman, bawa buah gitu ya, namanya memperkenalkan diri dan meminta sesuatu. Udah gitu kita orang baru pula tiba-tiba nodong gitu minta bikin recommendation letter kan, jadi ya perkenalan dulu sama bapak ibu dosennya yang baik ya gitu. Terus ya kuncinya jaga hubungan baik dengan guru dan dosen, jelaskan dengan baik guideline-nya seperti apa. Terus kasus tertentu biasanya memang recommender yang minta kita yang buat gitu, karena biasanya terkendala masalah bahasa atau beliau sibuk gitu. Itu nggak apa-apa, it's okay, udah biasa sih. Oke, ini tips menulis esai dari aku. Jadi kalau bagi aku pertama kali tadi ya udah aku ceritain juga harus research gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri udah jadi pembimbing beasiswa itu sekitar 1,5 tahun. Jadi aku udah banyak proofreading beasiswa ya teman-teman. Nah, pengalaman aku adalah biasanya teman-teman scholarship hunter itu dalam menulis esai kurang apa ya, kekurangan bahan dalam menulis atau kelebihan. Kelebihan juga banyak. Biasanya orang-orang yang kelebihan itu yang overachievementnya. Achievementnya banyak banget nih. Dia misalnya SMA-nya udah ketua OSIS, terus habis itu nomor 1 di kotanya atau di desanya atau apalah, terus habis itu lomba sana sini, pengen ditulis semua. Ya, tapi dia bingung gimana caranya gitu kan. Terus habis itu ada lagi yang biolo lagi pakai bahasa Korea. Ada yang biasa aja gitu. Jadi Kak, aku nggak ada prestasi apa-apa nih, gimana nih aku mau nulis apa gitu. Banyak yang gitu. Nah, kuncinya adalah banyak baca, banyak melihat contoh esai. Aku sendiri udah nggak tahu tuh berapa kali aku improve esai aku, karena udah 13 kali daftar ya dulu. Jadi aku menyesuaikan untuk tiap guideline-nya, aku buat lagi, rombak lagi gitu. Jadi kalau kalian banyak riset, kalian melihat banyak contoh esai itu seperti apa, nanti kalian bisa nih menyesuaikan dengan pengalaman kalian. Esai sendiri itu kalau menurut aku ya nggak ada yang benar salah, karena namanya menceritakan pengalaman, masa ada ya yang salah ya. Semua sih benar-benar aja, tapi bagus enggaknya gitu. Jadi salah satu tips dari aku dalam menulis esai adalah be unique. Gitu. Itu sih menurut aku, dibanding kalian gede-gedean prestasi, banyak-banyakan prestasi yang kemungkinan kita juga nggak tahu kompetitor kita nanti pas daftar beasiswa itu sebanyak apa prestasinya. Jadi udah mendingan kita cari sesuatu pengalaman kita yang unik dan dituliskan dengan baik. Terus kedua, mengetahui visi dan misi universitas dan beasiswa. Ini juga penting. Jadi di setiap guideline tuh pasti ada visi misi beasiswanya. Kayak misalnya Hyundai ini mereka carinya global future leader, rata-rata sih kayak gitu. Nah, dengan kita mengetahui visi misi beasiswa itu, kita juga bisa tahu nih kayak wah apa sih yang dicari sama pemberi beasiswa, apa studi seperti apa yang mereka pilih gitu. Jadi kita bisa memberikan itu di cerita-cerita kita gitu.
Terus yang kedua nih, buat kerangka. Jadi kalau kita membuat kerangka, nanti akan lebih gampang kita untuk menjawab dari poin-poin yang diminta esai. Kayak kalau misalnya di GKS itu ada 5 poin yang dimintakan ya. Nah, jadi kalau misalnya aku sih dalam membuat esai itu paling banyak 1,5 paragraf, minimal 4 paragraf lah. Itu paling banyak 1,5 paragraf, paling banyak 1,5 halaman, sorry. 1,5 halaman minimal 1 halaman. Kalau paling banyak tuh 5 paragraf, minimal 4 paragraf. Gitu. Tuh, kalau misalnya terlalu banyak, biasanya juga jadinya ngalor ngidul. Kalau terlalu dikit, jadinya nggak menjawab pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Terus yang ketiga nih, show, don't just tell. Jadi maksudnya gimana nih? Aku biasanya ngasih tips, kalau misalnya teman-teman bikin esai pakai metode STAR namanya. Mungkin teman-teman nanti bisa Google, di STAR itu adalah situation, task, action, sama result. Jadi dalam kita menjawab poin-poin yang diminta, kita kan menceritakan pengalaman nih. Pengalamannya bukan cuma kayak gini nih, yang tadi aku bilang, teman-teman yang biasanya overachievement, biasanya nulisnya kayak gini. Saya dulu ketua OSIS. Lalu saya lulus dengan menjadi ranking pertama di sekolah saya. Lalu saya juga aktif di volunteering di sini-sini. Saya juga ikut ekstrakurikuler ini dan menjadi ketuanya di dalam organisasi tersebut. Dan itu namanya telling. Itu sama aja kalian kayak ngebuat CV ya teman-teman. Nah, itu menurut aku sih sebenarnya kurang baik dibaca. Kenapa? Ya oke sih gitu kalian bisa menceritakan semua prestasi kalian, tapi jadinya terus kenapa gitu. Dan orang Korea sendiri pasti juga mereka mempertanyakan, misalnya biasanya teman-teman lengkap nih tulis organisasinya adalah namanya ini saya ketua organisasi ini. Kan orang Korea juga nggak tahu itu organisasi apa. Nah, yang perlu kalian beritahu adalah di esai kalian pengalaman kalian. Misalnya aku kasih contoh, misalnya saya dulu adalah ketua OSIS. Jadi dulu saya menjadi penanggung jawab suatu, misalnya kayak si Arkif nih sekarang jadi penanggung jawab Festival Beasiswa Internasional. Terus habis itu karena ada festival seperti itu, ternyata ada problemnya ini, dan saya men-solve-nya dengan tim saya seperti ini. Itu masuk ke task sama action. Nah, result-nya apa? Result-nya ternyata acaranya sekarang berjalan dengan baik. Impact-nya apa? Misalnya impact-nya untuk saya ke depannya, ternyata kemampuan leadership saya bertambah gitu misalnya. Dan saya misalnya bisa memanage waktu dengan baik atau memanage organisasi dengan baik. Dan itu kan misalnya skill-skill tersebut itu nanti akan sangat dibutuhkan kalau misalnya kalian nanti belajar di luar negeri. Kayak misalnya tadi contoh Mas Juniko, di timnya gitu, di tim risetnya, ya siapa tahu nanti jadi first author, publikasi, itu kan berarti memimpin risetnya kan. Nah, itu kan perlu suatu leadership dan lain-lain. Gitu. Jadi tinggal disambung-sambungkan aja sebenarnya. Terus flow cerita yang baik, udah pasti. Kalau misalnya ada kadang kayak gini, udah ceritain nih background keluarganya kayak gini, dari SD, SMP, SMA, balik lagi ke SD. Banyak yang kayak gitu. Ya, jadi kalau bisa dibuat kayak flow-nya enak gitu dibaca. Dan terakhir proofreading. Jadi proofreading itu penting banget teman-teman. Jangan pede banget ya, wah ini esai saya tuh udah pasti paling bagus nih. Gitu. Ya itu kan menurut kalian. Kita harus tanya juga ke orang-orang yang berpengalaman, kalau bisa kayak misalnya kakak-kakak awardee-nya gitu, minta tolong Kak, boleh nggak kalau ada waktu proofreading ini esai saya gitu ya. Oke, pengalaman belajar bahasa Inggris Korea nih cepet aja sih aku. Aku dulu intinya aku les. Aku nggak merasa pede dengan aku belajar sendiri gitu. Apalagi memang butuhnya bisa fluentnya tuh harus cepet. Jadi waktu itu aku untuk Inggris dan bahasa Korea dua-duanya aku les. Gitu. Terus banyak dibantu pakai apps. Aku juga pakainya Duolingo, Draps gitu-gitu. Ini bagus sih kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa. Dan practice makes perfect udah pasti ya. Jadi selalu digunakan untuk sehari-hari. Aku yang tadinya bukan K-popers, jadi apa ya, binging lagi. Jadi kayak nonton K-drama terus, dengan K-pop terus nih demi melatih bahasa Korea aku gitu. Karena tadi yang kayak Mas Juniko bilang, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Korea di Korea itu suatu bencana ya teman-teman. Ya, tidak bisa bertahan hidup. Aku juga itu salah satu culture shock karena aku berpikir jadi orang Korea itu mungkin ya bisa lah, masa nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata sampai tadi yang aku cerita ya,
sampai airport aja udah nggak ada yang bisa bahasa. Dan jangan salah loh teman-teman, di SNU pun aku pikir SNU itu wah oke banget lah ya gitu ya, udah nomor satu pasti bisa bahasa Inggris. Jadi tadi aku bilang alhamdulillahnya aku dapat profesor yang lulusan dari US. Ternyata cuma profesor tersebut yang bisa bahasa Inggris. Jadi gitu ya teman-teman. Terus abis itu di lab aku sendiri, eh, walaupun mereka mengerti kalau misalnya ada kuliah bahasa Inggris, tapi pas diajakin ngomong bahasa Inggris tuh nggak mau ya. Jadi memang kalau misalnya pengen punya banyak teman Korea harus bisa bahasa Korea. Kalau enggak ya nggak apa-apa, mandiri, independen terus. Oke. Oke, jadi ini tahapan beasiswa universitas. Ini maksudnya bukan beasiswa universitas sih, beasiswa dan universitas gitu. Jadi aku ini pertama kali daftarnya waktu itu online ke SNU, isi form online, semua online gitu. Terus habis itu nunggu 3 bulanan, nunggu ternyata dikabarin aku preliminary admitted. Apa tuh? Jadi udah 50% lah diterima. Yang dibutuhkan adalah 50% lagi. Kalau mau diterima chance 50% lagi harus kirim dokumen fisik yang tadi udah di apostyle gitu. Dan aku waktu itu ya udah akhirnya aku kirim ke sana, diterima, mendapatkan letter of acceptance. Nah, baru setelah aku dapat letter of acceptance itu aku daftar beasiswanya. Nah, itulah beasiswa yang aku daftar, Hyundai itu. Ini ya. Ini Hyundai Chumbongku Global Scholarship ini jadi ini mereka adalah beasiswa foundation yang terafiliasi oleh beberapa universitas. Terus habis itu mereka sendiri eligibility-nya adalah mencari cuma bisa mencari anak-anak graduate school. Jadi cuma bisa untuk S2 dan S3 dan apa namanya? Cuma yang diterima itu adalah anak-anak yang berasal dari ASEAN, gitu, Southeast Asia. Terus application date-nya twice a year ya. Oke, ini adalah universitas yang terafiliasi dari Hyundai, ada SKY, ada KAIS, Hanyang, sama KDI Graduate School of International Policy. Terus ini adalah jurusan-jurusan yang bisa eligible nih ke Hyundai. Ada ekonomi manajemen, computer science engineering gitu ya. Kalau emang di Korea itu paling terkenal memang engineeringnya. Terus biohealth ini adalah jurusan aku, public health dan new energy industry, juga Korean studies. Oke, ini contoh dari LOA ya teman-teman. Ini LOA aku, letter of acceptance aku di SNU itu seperti ini. Sebenarnya kalau di universitas lainnya pokoknya dia seperti ini sih gitu. Terus habis itu setelah aku udah mendapatkan ini nih, aku dapat scholarship aku yang Hyundai. Nah, ini nih, di sini udah ada keterangan ini jumlahnya berapa aja dapatnya. Jadi kalau di Hyundai itu aku dapat full tuition waiver sampai aku lulus 4 semester ya. Terus habis itu monthly allowance ini 1 juta Korean won. Ini mungkin jangan dibandingin dengan profesor ya, karena profesor tadi udah dibilang sama Mas Juniko itu kerjanya Rodi. Kalau aku mungkin aku nanti nggak kasih pengalaman sedikit tentang cerita bagaimana culture di lab aku ya. Jadi monthly allowance aku 1 juta Korean won, tapi ini besarnya sama kayak DKS ya teman-teman. Terus aku dapat one time settlement allowance ini 2,5 juta Korean won dan dapat pas kita lulus 1 juta Korean won lagi. Oke, ini SNU Global Scholarship yang tadi aku bilang daftar untuk sekolah bahasa. Oke, langsung aja. Nah, langsung nih. Nih slide terakhir aku, pengalaman kuliah di Korea Selatan. Tadi mungkin udah banyak dibahas sama Mas Juniko. Aku yang lain-lain dari Mas Juniko aja ya. Jadi aku tadi udah aku ceritain aku datang di situasi pandemi. Jadi aku harus karantina selama 2 minggu. Itu yang gak enak banget ya. 2 minggu kayak di penjara. Terus habis itu yang kedua belajar ekstra dengan kultur SNU. Nah mungkin ini aku nggak tahu ya kalau S3 tuh kayaknya nggak kayak begini. Tapi kalau di SNU itu kita kenapa kompetitif banget sih anak Korea? Nah ini kena alasannya teman-teman. Jadi ada namanya South Korean Grading System. Jadi di Korea itu beda sama Indonesia. Di Indonesia itu kita kayak pakai KKM kan ya. Jadi udah lewat 80 lulus, di bawah 70 ngulang misalnya kayak gitu. Nah, kalau di Korea enggak. Di Korea tuh ada namanya kurva distributif. Jadi tergantung nih. Jadi diambil yang lulus ini biasanya yang 20% tengah-tengah. Ini adalah standar lulusnya. Jadi misalnya pun rata-rata misalnya yang paling tinggi di kelas itu cuma 30, ya udah yang 30 itu dapat A.
udah pasti lulus. Terus habis itu ternyata apa namanya rata-ratanya itu nilai 20 dari 100 gitu ya. Ya udah berarti batas lulusnya ada 20. Yang 20 ke bawah itu nggak lulus gitu kalau di SNU. Jadi itulah kenapa di SNU ini dan SNU aku rata-rata Korea seperti itu, cuma ini tergantung lagi beda jurusan, beda universitas, beda departemen tuh biasanya beda-beda, tapi ini di departemen aku seperti itu. Jadi memang kita itu di Korea culture-nya adalah sangat kompetitif karena memang kita harus apa ya di mengalahkan orang lain untuk lulus gitu. Mau nggak mau harus menjadi the best of the best kalau misalnya kita mau lulus gitu. Karena di sini untuk yang nggak lulus itu pasti ada gitu. Jadi itulah kenapa di Korea itu sangat kompetitif sekali. Jadi kalau di SNU sendiri, ketika musim ujian belajar sampai pagi adalah hal biasa. Nah aku sendiri kan dokter ya teman-teman dulu juga jaga malam segala macam. Aku pikir itu udah berat, ternyata di sini lebih berat. Aduh Pak, di sini gila banget. Kayaknya yang di pikiran mereka tuh gongbu gitu. Gongbu tuh belajar. Terus habis itu karena aku online tuh awal-awal dan bahasa Korea minim jadi sulit untuk punya banyak temen gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan Koreanya ya bisa lah dikit-dikit gitu ya. Udah ada banyak teman-teman. Terus belajar programming dari nol. Nah di Korea itu kan tadi udah dibilang ya kalau di Korea itu research based. Hampir semua jurusan itu memakai programming gitu. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya udah mau daftar ke negara-negara yang research based, udah perhatiin tuh kira-kira kalau misalnya tipe profesornya dari publikasi-publikasinya itu menggunakan apa programmingnya. Jadi udah bisa belajar dari sekarang. Terus makanan halal dan tempat ibadah sulit didapat. Ya udah pasti ya karena kan kita minoritas. Terus sukanya apa? Nah, karena aku di public health nih, pas pandemi banyak kebanjiran riset nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di Korea, kalau misalnya kita punya project gitu, biasanya fundingnya juga gede dan biasanya kecepatan gitu. Alhamdulillah banyak kedapatan project dari COVID. Terus habis itu, alhamdulillah profesor dan teman-teman lab aku itu sangat baik gitu. Tadi kan diceritakan sama Mas Duniko ya, ini krusialnya memilih profesor gitu. Karena kalau tidak nasib kalian juga tidak tertentu ya banyak yang akhirnya harus mundur dan putus sekolahnya hanya karena hubungannya jelek sama profesor dan memang mungkin bukan karena salah dia juga ya karena memang tipe profesornya ini keras karena di sini di Korea itu tipenya diktator ya profesor itu adalah apa ya dewa universitas kita gitu banyak teman-teman aku yang harus datang ke lab sebelum profesor datang dan pulang ke lab setelah profesor pulang. Udah datangnya misalnya sukanya jam 7, pulangnya jam 10 pula. Itu kasihan banget ya. Gitu. Dan apalagi teman-teman yang apa namanya lab basah tuh. Terutama aku banyak teman-teman yang dari Universitas Farmasi, dia jam 7 malam pulang, balik lagi jam 11 malam sampai pagi. Lepas karena harus itu ya ngejaga mencitnya katanya. Wah aku nggak bisa sih. Makanya aku ngambil public health, nggak ngambil yang jurusan medicine. Terus alhamdulillah sangat diapresiasi sama orang lokal ya kalau kita kuliah di SNU. Terus banyak explore K-Wave dan lain-lain. Udah sih itu aja pengalaman dari aku. Nih kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa tanya ke Instagram. Misalnya aku nggak bisa jawab. Oke, ini quotes terakhir, jangan takut untuk mencoba ya, lebih baik gagal berkali-kali daripada tidak mencoba sama sekali. Karena aku sendiri baru tembus setelah 13 kali percobaan, teman-teman. Terus udah deh, kamsahamnida. Ya, pertanyaannya mantap ya. Ini juga saya belajar juga tuh pas sampai sini ya. Karena dulu saya di UI ya, dulu itu kita bisa akses tuh kayak Science Direct gitu kan, lalu download paper sebanyak-banyaknya gitu kan. Dulu zaman saya S1 tuh saya sampai citasinya banyak buat kan sampai 80 gitu kan. Karena semua saya citasi gitu kan. Nah, nyampe di sini saya bikin proposal gitu kan, lalu buat paper gitu kan. Maksudnya bikin review paper, ini kata profesor saya garbage katanya. Karena profesor saya nggak percaya semua paper itu bagus gitu. Ini buat karena kalau saya di UST itu kita kan kerjasama sama ini ya Institut Nasional ya, kayak misalnya di LIPI lah.
Kok sekarang di Indonesia apa namanya lupa saya. BRIN. Nah, kalau di Indonesia sekarang kan BRIN ya. Jadi kan BRIN itu banyak ini ya, banyak organisasi, banyak lembaga penelitian gitu kan. Kayak LIPI lah gitu kan. Nah, kalau di UST saya itu akan dikerjasamakan dengan atau akan direlate dengan Institut Nasional tadi. Makanya kalau saya di UST itu akan bergabung dengan KIER, Korean Institute of Energy Research. Tuh kan. Jadi yang ngomongin energi semua tuh di situ tuh. Nah, jadi kan papernya itu atau hasil penelitian itu harus benar-benar bagus gitu dan harus benar-benar yang masuk akal gitu. Kita nggak bisa tuh bikin bohong-bohongin profesor tuh nggak bakalan bisa gitu kan. Jadi pertama kali saya bikin proposal riset itu, sinilah udah saya buatin aja. Nih kamu gini 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 karena nggak percaya gitu. Ini bohong gitu kan. Ini bahasa kasarnya gitu ya, walaupun ya nanti bisa teman-teman training lagi kalau cerita ke teman-teman ya. Jangan langsung telan bulat-bulat. Kalau saya dapat bahasa kayak gitu. Jadi pertama kali yang saya pelajarin akhirnya melihat profesor saya itu dulu di kampus siapa, di kampus mana gitu kan. Profesor saya dulu di kampus waktu S3-nya di Yamanashi, Jepang gitu kan. Lalu profesornya siapa koleganya gitu kan. Akhirnya saya bikin proposal riset atau bikin rencana riset dengan mensitasi paper-paper tersebut. Baru akhirnya, oh iya nih masuk akal nih. Oh ini baru nih bagus nih. Oh iya, iya. Pokoknya cantumin aja. Profesor ini yang ngomong nih, ini yang ngomong profesor ini nih, prof gitu kan. Oh Sanim dia ngomong ini nih, oh ya aman gitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan profesor yang sudah dia kenal, biasanya dia akan lebih menerima gitu ya. Jadi nggak semuanya bisa kita masukkan ke dalam proposal riset kita. Adapun kalau memilih tema gitu ya, memang harus kita ketahuin juga tadi. Makanya kalau kita mau milih, misalnya secara umum ya, kalau kita misalnya S2 gitu, mau dari S1 ke S2 gitu, kita harus lihat dulu tadi, kita mau risetnya apa gitu. Karena di sini sangat spesifik ya untuk memilih topik ya. Kayak tadi, misalnya di public health ada epidemiologi gitu kan, ada penyakit apa, nanti mungkin ada penyakit khusus atau penyakit dalam. Nah, kalau di energi, saya ada energi terbarukan dari angin, wind turbine, lalu ada solar cell juga, lalu di tempat saya ada dari hidrogen gitu kan. Hidrogen ada pecah lagi dari tim katalisnya, ada tim membrannya, ada tim sistemnya. Wow, banyak banget gitu kan. Di tempat saya aja ada 4 departemen gitu untuk fuel cell. Itu fuel cell yang dari plastik, ada fuel cell lagi ya dari logam dan keramik. Itu banyak lagi jenis-jenisnya gitu kan. Jadi harus tahu banget terkait jurusannya. Dan itu nanti masuk ke topik yang kita pilih nanti ya, lalu buat proposal riset. Lalu untuk di tempat saya atau mungkin di ini ya saya nggak tahu di kampus-kampus yang lain, cuman kalau di UST itu untuk S2 itu nggak harus publish paper. Jadi cukup dengan konferensi internasional. Makanya biasanya nanti profesornya bikin risetnya yang nggak begitu sulit gitu kan. Nggak kayak anak S3. Kalau anak S3 mah udah langsung dari awal dia yang punya tema yang aneh-aneh yang nggak bisa dikerjain, yang sangat mustahil nih kamu coba kejalanin gitu kan. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ini lo datang lagi gitu kan. Tapau lagi gitu, kayak gitu istilahnya sih. Jadi nanti akan berbeda kalau untuk anak S3 atau PhD, biasanya sama dia nanti akan dikasih syarat untuk lulus harus berapa paper yang bisa dipublish. Papernya publishnya juga nggak yang ecek-ecek ya, tapi yang impact factor-nya tinggi kayak gitu. Itu mungkin dari saya. Nah, itu dia jawabannya tadi nih. Satu lagi nih Kak, ada yang mau bertanya. Permisi, Pak Juniko mau tanya, syarat untuk kuliah di Korea tadi kan harus mencantumkan paper S1 dan S2 ya. Itu harus publikasi internasional kah? Kalau untuk kuliah di jurusan ilmu sosial, itu apa ya? Harus bisa programming juga? Nah, itu dia Kak. Pertanyaan dari Novita Firdaus. Okay. Yang teman-teman mau bertanya silahkan ketik di kolom chat ya. Boleh. Ini nanti mungkin ditambahin juga ya sama Kak Irina ya. Karena kalau saya basicnya S3 sebenarnya. Kalau di S3 itu, kalau saya dulu jauh sebenarnya.
bidang yang saya mau masukin sama bidang yang dulu saya kerjain di S1 dan S2. Kalau di S1 dan S2 saya polimar atau plastik secara umum gitu kan. Lalu di tempat saya yang sekarang itu fuel cell. Jadi kayak energi terbarukan, bikin mobil bisa jalan pakai hidrogen, nanti jadinya air hasilnya. Nah, di alatnya itu banyak kan. Nah, itu ada plastiknya tuh, plastik yang bisa menghantarkan listrik lah bahasanya. Nah, itu saya harus bisa bikin itu untuk basicnya. Itu kan jauh ya. Jadi waktu saya bikin paper, nunjukin paper-paper saya ke profesor untuk yang S3 ini juga ya dia cuman nyata, oh kamu pernah bikin paper gitu kan. Mungkin dia akan lebih paham, oh anak ini tahu nih bagaimana cara untuk melakukan riset. Oh anak ini tahu nih bagaimana cara untuk membuat skema proposal gitu kan, atau nanti akhirnya bisa bikin paper. Seperti itu sih basicnya sih, karena untuk S3 itu jauh ya, long term. Kita bisa ganti-ganti berapa kali proposal atau tema riset. Saya udah berapa kali ganti ya, nggak tahu. Teman saya ada yang sampai baru bisa final final topik itu di tahun terakhir, luar biasa kan. Dan di UST juga karena based on project kita nih udah kayak keran air buat project ya, karena kita kagak pernah selesai gitu ya. Karena emang itu tadi kayak di LIPI-nya di Korea gitu, jadi selalu di situ. Kita nggak ada tuh fokus bikin publikasi. Kita setiap setiap tahun bikin laporan proyek aja. Nanti baru di tahun keempat atau tahun kelima profesornya ingat, oh ya kamu mau lulus ya tahun depan ya. Ya kita bikin yuk. Gimana penelitian kamu yang ini? Nah makanya berbeda sama di luar negeri. Ya mungkin kulturnya beda ya. Kalau di sini seperti itu. Jadi kita harus bisa ngingetin juga. Bahkan saya waktu itu tuh pernah dianggap anak S1 ya, lulusan S1 mau di integratif S2 dan S3. Makanya, gini kok kamu kayaknya nggak bagus nih. Kamu lulus S2 aja ya. Lah, saya kan S3, Prof. Oh gitu ya. Walaupun saya sebenarnya ya udah kalau mau suruh pulang, pulang aja juga. Karena ya tadi ya kalau ngomongin suka duka itu ya suka duka ya duka ya banyakkan dukanya sih. Sukanya juga banyak gitu kan. Di UST eh, cukup besar monthly stipendnya ya, bahkan di Korea gitu kayaknya paling besar ya USD, bersaing sama KAIS untuk ya cuman ini tanpa tambahan yang lain gitu kan untuk S3 terutama. Tapi ya itu tadi saya bilang harus bisa bikin laporan setiap pekan gitu kan, lalu setiap bulan juga bikin laporan besar. Itu kalau hasilnya jelek kita siap-siap ya dimaki-maki gitu kan. Dan di sini profesornya itu nggak bisa bahasa Inggris yang bagus kan, jadi kalau maki kita itu ya udah pakai bahasa yang sekenanya dia aja, what the hell, what apalah kayak gitulah, seperti itu contohnya gitu kan. Dan ya siap-siap aja, itu culture shock itu saya udah dapat di 2 pekan pertama. Jadi waktu pertama kali ngobrol di Indonesia Skype dulu kan zamannya kan, enak banget kayaknya, oh, jadi kok kamu udah gimana gimana bikin paper banyak ya, udah publish ya, jurnal udah bagus itu, kamu sini aja gitu kan. 2 bulan setelah saya belajar sana langsung kelihatan kayak gimana kan. Jadi ya itu tadi makanya saya bikin poin beyond the scholarship itu sangat penting ya, karena itu akan menentukan nasib kalian teman-teman 5 tahun ke depan ya, terutama buat PhD kayak gitu. Dan ya kalau untuk sosial bahasa programming itu kayaknya nggak semuanya sih, walaupun sebenarnya Korean Wave di sini itu sekarang lagi gencar banget namanya AI. Jadi untuk di sosial itu pakai gitu kan, lalu untuk di teknologi juga banyak machine learning, lalu AI juga, itu semuanya kayaknya di AI semua gitu kan. Makanya kalau teman-teman yang punya basic coding yang bagus tuh itu bakal poin poin plus banget. Dan di sini cari kerjanya gampang, lebih cenderung lebih gampang ya untuk yang bisa kalau misalnya pengen lanjut kerja di sini, karena di sini banyak startup, terutama dulu sebelum pandemi ya, mungkin sekarang juga lagi digencarin lagi, dan itu pasti butuh tuh fresh graduate gitu. Kalau dulu saya teman-teman ngajinya di KAIS ya, tuh anak-anak S1-nya tuh pasti punya internship gitu kan, kerja part time atau mungkin udah di guide duluan kalau mau lulus, itu pasti udah ada tuh cantolannya untuk kerja kayak gitu sih. Walaupun ya namanya startup ya, kalau memang fundingnya habis ya selesai masa kerja. Cuman kan kita bisa tulis akhirnya di CV kita atau di portofolio kita, itu penting juga. Jadi ya gitulah, semoga menjawab.
Wah, baik itu dia jawaban dari pertanyaan Kak Novita Firdaus. Semoga bisa apa membantu ya. Terus siapa tahu ada yang mau ditambahkan lagi untuk Kak Irina. Ada pertanyaan juga nih Kak dari Rosdita Indah dan Cahyan Nisa Farah. Siapa nih yang mau? Rosdita dulu deh. Kayaknya mau bertanya secara langsung deh. Iya, terima kasih Kak Putri. Masya Allah sekali ini dari tadi obrolannya daging semua gitu ya, dari Kak Juniko sama Kak Irina. Begini Kak, saya itu sebetulnya ini masih dalam mencari-cari beasiswa, entah itu di negara mana yang kemudian nanti rezeki saya. Nah, untuk background saya itu kan accounting, Kak. Nah, bagaimana kalau untuk pandangan Kak Juniko dan Kak Irina yang memang sudah menetap di sana, yang kemudian punya pengalaman mungkin terkait pandangan kampus yang baik di Korea untuk background saya yang accounting untuk S3 itu di mana, kemudian untuk tadi kan Kak Juniko terkait kita harus ada LOA terlebih dahulu, memang semua negara juga seperti itu ya Kak ya. Cuman untuk cara kita mendapatkan profesor yang memang sesuai dengan background kita, apakah nanti Kak Juniko bisa ada rekan atau kenalan dengan prof yang memang backgroundnya sama dengan saya gitu, mungkin nanti bisa kita ini bicarakan bagaimana gitu ya Kak. Nah, kemudian ini Kak, yang saya tanyakan itu terkait research dan memang harus di Indonesia itu kan untuk S3 paling tidak dia harus Scopus. Kemudian untuk nanti jadi guru besar juga sama, setelah lulus S3 itu di Indonesia harus Scopus terlebih dahulu, kemudian nanti baru pengakuan profesor begitu Kak. Apakah di sana juga seperti itu, jurnal-jurnal internasional yang memang profesor di sana accept itu yang bagaimana begitu Kak? Terima kasih Kak. Baik, itu dia pertanyaannya dari Kak Rosdita Indah. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Untuk pertanyaan dari Rosdita. Mungkin Kak Irina bisa nambahin dulu kali ya terkait LOE ya. Karena itu kayaknya paling penting ya untuk bisa tahu step-step LOE-nya ya. Karena kalau saya jujur prosesnya ya gampang banget kalau saya gitu. Saya tinggal SMS teman, ini lagi butuh nih, kayak dia nyari tumbal aja sih. Ini kamu kesini aja gitu kan. Gitu, cuman beda lah kalau sama Kak Irina kan emang niat banget tuh buat, ya saya juga niat sih. Cuman tidak seniat mungkin kalau saya nggak dapet ya udah saya nyari-nyari lagi yang lain gitu kan. Cuman kalau Kak Irina 13 kali gitu kan, makanya mungkin lebih pengalaman. Nanti mungkin saya nambahin dikit kalau udah dapat ini feedback dari Kak Irina. Silahkan Kak. Oke, jadi ini tadi Mbak Rosdita itu mau S2 ya Mbak? S3 Kak. Oh mau S3. Nah kalau S3 itu memang tadi ya Kak, tergantung nih Mbak, kalau misalnya social science rata-rata sih setahu aku ya, kalau dari teman-teman yang lain itu tidak usah menghubungi profesor karena beda-beda juga tergantung. Jadi memang kalau misalnya memang di jurusan accountingnya itu memang ada lab-lab. Kalau misalnya di SNU pun social science ada labnya, walaupun dia social science ya, gitu. Tapi labnya lab kering. Tapi setahu aku bukan seperti natural science yang memang harus mendaftar ke profesornya terlebih dahulu, gitu. Karena rata-rata social science itu lebih banyak 50-50 sih coursework-nya. Kalau research-nya itu lebih banyak harus publikasi, biasanya seperti itu. Nggak kayak kita anak-anak social science yang kerja rodi ya untuk di riset kita. Nah, jadi menurut aku sih kalau Mbak Rosdita yang mau daftar ke S3 nggak perlu dulu sih, nggak perlu dulu untuk langsung mencari profesor, lebih baik langsung mencari universitasnya. Nah, caranya gimana? Kalau aku sendiri, pertama sih memang harus tentuin dulu negaranya Mbak, gitu Kak. Habis itu aku dulu carinya di QS World Ranking. Nanti mungkin aku bisa ketikin. Nanti di QS World Ranking itu, di situ kita bisa filter negara mana
terus abis itu jurusan apa. Nah, di situ ada tuh ranking-rankingnya. Jadi kita bisa tahu di negara tersebut, misalnya untuk jurusan akuntansi, itu universitas mana aja yang paling bagus. Gitu. Kalau misalnya mau ngelihat dari berdasarkan ranking universitas, berdasarkan dari ranking majornya. Atau kalau misalnya kayak Mbak Rosita sendiri, pengennya ngelihat dari misalnya lab mana gitu, dari akuntansi yang cocok sama apa ya, riset risetnya Mbak Rosita nanti gitu, kayak untuk disertasinya nanti, kayaknya bisa milih dulu negara yang mana, lihat dulu universitasnya, baru dilihat di website departemennya gitu. Jadi biasanya di setiap website universitas itu setiap profesor malah punya website-nya sendiri gitu. Kalau misal di SNU sih semua profesor biasanya punya website-nya sendiri. Di rata-rata kalau di Korea punya semua website sendiri profesornya, karena di situ mencantumin labnya udah ngelakuin apa aja. Cuma yang tahu aku itu natural science ya, aku kurang tahu memang kalau social science seperti apa. Gitu sih paling dari aku. Kalau untuk masalah tadi publikasi dan Scopus itu kayak Mas Judi kalau gitu. Baik. Terima kasih, Kak. Sama. Iya, mau nambahin dikit ya. Tadi Boleh, memang untuk di Korea itu memang yang saya tahu ya, banyak kan memang natural science ya. Untuk sosialnya, makanya tadi saya agak ragu untuk menjawab karena belum pernah dengar untuk accounting itu ada apa enggak gitu kan. Karena di sini based on teknologi teknologi semua di sini ya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau saya dapat bisa saya sharing ya ke teman-teman ya. Makanya nanti saya mau nanya di sini kita ada jejaring, maksudnya ada grup WA juga nggak atau grup apa yang besar gitu bisa bisa sharing gitu. Karena kalau saya jujur, saya kan ada gabung ke Kopika juga, perkumpulan pelajar Indonesia gitu kan. Itu ke Indonesian Muslim Student juga gitu kan. Jadi info-info itu pasti dapat, ya banyak dapat lah gitu kan. Jadi nanti kita tinggal sharing lagi gitu kan. Dan apalagi anak S3 gitu kan. S3 itu butuh student itu pasti cepat gitu kan. Jadi dapat SMS-nya sekarang itu pasti langsung wawancaranya bisa langsung minggu depan gitu kan, ada yang langsung dijawab sama yang jadi PIC-nya gitu kan. Tinggal kalau saya sih nyaranin langsung nanya-nanya aja gimana Gitu profesornya ya, Kak. tadi gitu. Kalau misalkan boleh, nanti boleh nggak, Kak, bergabung? Boleh, boleh. Bergabung ini. Iya, bisa. Atau nanti dari Archive bisa dikoordinasi juga misalnya kalau emang ada ya. Karena memang Iya, itu yang Kak. paling penting ya dari acara-acara kayak gini ya, kita Iya, bisa Kak. punya jejaring. Itu juga dulu saya waktu S1 dapat ikut acara-acara gitu karena dapat jejaring itu supaya bisa ngobrol langsung. Karena kalau di sini doang nggak bakalan cukup sih. Iya. Baik. Begitu. Ya. Terima kasih, Kak Juniko, Kak Irina. Baik, itu dia tadi. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Setelah itu satu pertanyaan lagi dari Kak Cahya Nisa. Setelah itu kita closing statement dari pemateri ya, karena di Makassar juga udah waktu maghrib. Jadi waktu juga sangat terbatas. Wah, keren banget sih kalau nggak ada ini, waktu sangat terbatas. Keren banget kita bisa sharing lebih lama lagi. Jadi untuk sharing lebih jelas dan lebih lengkap mungkin nanti bisa langsung japri ke pemateri ya. Kita jawab dulu nih, ada pertanyaan dari Kak Nurul Ainun. Jadi apakah ada batasan Kak untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri? Misalnya batas 3 beasiswa aja. Soalnya saya pernah dapat beasiswa di kampus tapi nggak bisa daftar beasiswa lain karena udah dapat 1 beasiswa. Dan apakah ada beasiswa khusus yang tidak mengizinkan mendaftar beasiswa lain? Nah, gimana nih? Mau dijawab sama Kak siapa nih? Kak Nurul Ainun. Kak Mungkin aku Irina dulu. The Oke, master. nanti mungkin Mas Yuniko bisa tahu. Jadi, Mau dijawab sama siapa? oke, batasan. Kalau misalnya beasiswa apa yang tidak mengizinkan daftar beasiswa lain adalah beasiswa pemerintah, teman-teman. LPDP, GKS itu nggak boleh ada beasiswa lainnya. Jadi mereka beasiswanya memang prestis, favorit ya, tapi membatasi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi enaknya kayak aku dan kayak Mas Juniko ini
Kalau aku sih nggak terbatas ya, bahkan Hyundai sendiri nggak ada minimal IPK, nggak dicek, cuma ngasih duit aja mereka habis sedih ditinggal kitanya. Terus aku mau daftar sekarang, tadi aku udah bilang aku udah daftar sampai 5 beasiswa, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi enaknya beasiswa non pemerintah itu adalah ya, nggak dibatasin, kayak hampir nggak ada aku dengar ada beasiswa foundation yang hanya membolehkan cuma beasiswa mereka doang gitu. Tapi kalau pemerintah kayak contohnya GKS itu sangat strict ya teman-teman gitu. Kalian untuk Alba aja itu kalau nggak salah tahun pertama tuh nggak boleh gitu. Semester pertama juga nggak boleh sampai kalian udah settle IPK-nya dan masih harus urus izin sana sini juga ke imigrasi kalau di Korea ya, kalau kita mau part time gitu. Kalau nggak salah sih lebih ya pokoknya dia kalau misalnya di GKS itu beasiswa pemerintah dan juga LPDP itu memang lebih strict gitu. Udah sih, udah menjawab ya. Wah, mantap sekali jawabannya, Kak. Apakah sudah diterima dengan jelas, Kak Nurul Ainun? Baik, Kak. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya dan penjelasannya. Ini ada Kak Cahyanisa. Apakah ada pertanyaan, Kak? Iya Kak, masih. Boleh, silahkan. Mohon maaf, sebelumnya saya belum bisa on cam. Selamat sore semuanya. Saya izin bertanya ke Dokter Irina. Kebetulan saya juga dari jurusan rumpun kesehatan. Saya mahasiswa kedokteran gigi, masih koas di Unpad, dan saya juga berminat untuk melanjutkan studi ke jurusan public health. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang pertama itu untuk di SNU sendiri, itu kan setelah saya pernah melakukan research beberapa waktu lalu, itu kan ada beberapa departemen dan ada beberapa major ya, Dok ya. Nah, untuk semua majornya ini apakah research based atau apakah ada yang thought based juga? Nah, kemudian untuk kalau memang semuanya research based, apakah tetap ada course-nya yang di kelas seperti seperti lecture-nya gitu, atau bagaimana, Dok? Kemudian juga apakah pada saat admission itu pengalaman penelitian itu apakah sangat dikonsider atau lebih melihat esai? Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, untuk majornya sendiri itu apakah nanti setelah kita masuk itu baru ada seperti penjurusannya, atau dari sejak pertama pendaftaran itu kita sudah bisa memilih seperti itu, Dok? Dan yang ketiga, kalau boleh sedikit sharing, Dok, kan berarti pembelajaran di sana menggunakan bahasa Korea ya, Dok. Nah, apakah ada kesulitan, Dok, khususnya kan mungkin untuk istilah medis seperti itu kan dari bahasa Inggris dengan bahasa Korea kan pasti berbeda ya, Dok. Nah, itu apakah hambatannya apakah sulit sekali atau bagaimana, Dok? Seperti itu. Terima kasih banyak, Dokter, sebelumnya. Baik. Oke, Kak, bisa langsung dijawab. Aja ya. Insya Allah. Luar biasa pertanyaannya. Ya, halo Cahya. Jadi pertama ya, research or thought based. Jadi kalau misalnya di Korea itu hampir semua sama. Pasti terutama yang natural science ya, itu gabungan. Jadi kuliahnya tetap ada wajib, ada kuliah wajib, kuliah elektif. Terus lebih banyak lagi. Jadi kalau di Korea itu kayaknya South Base itu 30%, 70% riset. Kalau di public health seperti itu ya kalau aku. Gitu. Jadi hampir semua pasti ada. Saya juga Mas. Lebih enak kuliah dibanding riset, pusing. Ya, itu kata Mas Yuniko, saya senang banget tuh kalau ada jadwal kuliah. Iya, karena kita bisa kabur dari lab. Ya kan Mas? Itu dia itu. Karena kalau di lab nanti dikasih tugasnya lebih banyak lagi dibanding kuliah. Kalau kuliah kan tinggal duduk aja, terima jadi. Kalau kita riset, kita yang harus memberikan sesuatu ya. Terus jadi itu campuran gitu. Jadi kita ada kuliahnya juga. Kalau kita lagi nggak kuliah, ya di lab. Jadi intinya begitu. Kalau nggak ada lab dan nggak ada kuliah, ya tidur. Gitu ya. Terus pengalaman riset atau esai. Kalau ini tergantung sih, semuanya tergantung dari universitasnya, departemennya gitu.
Kalau aku sendiri jujur aku S1 itu nggak ada skripsi. Jadi aku jujur nggak ada pengalaman riset sama sekali. Aku nggak pernah ada publikasi. Riset aku juga riset-riset ya public health aja dulu, nggak bukan riset yang besar gitu ya. Aku sendiri makanya itu kelimpungan sih pas daftar ke sini, makanya harus tadi aku bilang belajar programming dari nol karena aku nggak ada basic sama sekali riset itu gitu. Cuma ya tahu intinya nggak ada pengalaman tapi cuma tahu basic knowledge-nya aja gitu. Jadi kalau menurut aku sih semuanya itu pasti ada value-nya ya gitu. Kalau misalnya nggak punya pengalaman riset tapi ternyata dari pengalaman kerjanya berpengalaman sekali ya bagus gitu kan. Jadi tergantung bagaimana pembawaan kalian di aplikasi ini. Memang kalian juga harus tahu juga apa yang kira-kira bakal menjadi value kalian gitu. Kalau aku sendiri karena aku dulu merasa aku memang nggak punya basic publikasi, nggak ada basic skripsi, ya udah aku bagusin yang lainnya gitu. Makanya tadi aku bilang yang aku jual adalah pengalaman aku kerja di daerah gitu. Terus major itu bisa dari awal nggak milihnya gitu? Iya bisa, harus dari awal malah. Jadi maksudnya ke ininya ya, departemennya atau labnya. Kalau labnya itu saya Iya dok, maksudnya kan labnya. iya ya dok. Saya nggak ngerti istilahnya, cuman mungkin kan ada yang kayak major in health economy atau yang gitu-gitu dok, health management dan lain-lain. Itu milihnya di awal atau setelah masuk baru kita kayak ada penjurusannya gitu atau gimana dok? Oke. Jadi kan aku nih fakultasnya namanya GSPH kan, Graduate School of Public Health. Di dalamnya itu ada itu fakultasnya, ada jurusan-jurusannya lagi. Aku jurusannya Public Health Science. Di dalam Public Health Science itu ada lab-labnya lagi gitu. Yang tadi kayak Mas Juniko juga bilang ya, banyak banget ininya cabang-cabangnya. Kalau misalnya aku di SNU bisa milih sampai jurusan sama kayak kita di Indonesia, kayak fakultas misalnya aku kayak dokter umum kan di fakultas kedokteran ya, kedokteran gigi pun biasa kalau bukan kedokteran gigi, misalnya keperawatan atau yang lain-lain misalnya masuk di satu fakultas kedokteran gitu. Nanti mungkin jurusan lab-labnya lagi misalnya misalnya keperawatan apa ya, aku juga kurang tahu nih perawat misalnya kalau dari kedokteran kayak ada spesialisasinya lagi itu di lab-labnya gitu. Jadi lab-lab itu nanti. Jadi kalau misalnya pas nanti kalian cahayanya daftar ke SNU, milihnya sampai jurusan. Nanti untuk labnya milihnya nanti. Kecuali kamu udah dari awal menghubungi profesor tersebut gitu ya. Berarti udah tahu sampai sedetail itu kalian akan masuk ke lab yang mana. Gitu. Biasanya sih sampai yang sedetail itu anak-anak S3 ya. Karena kalau anak S3 itu memang ketergantungan banget sama profesornya gitu. Kalau anak S2 mah masih ece-ece sih gitu. Oke, terus terakhir bakor apakah sulit sekali? Nah itu dia Cahya. Tadi mungkin yang udah aku ceritain juga sama Mas Juniko, struggling sekali ya saya ini di bahasa Korea. Jadi terutama karena jurusannya juga kesehatan, public health sih nggak terlalu banyak sebenarnya istilah kesehatannya. Makanya aku nggak ngambil ke medicine. Untuk jurusan kedokteran itu di SNU full bahasa Korea, nggak ada sama sekali yang pakai bahasa Inggris. Kedokteran giginya juga nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Aku punya temen, ini aku cerita jujur-jujuran aja, aku punya temen 1 tahun lalu mau daftar ke SNU sama Mandiri, ternyata udah dapet nih loaknya. Dia shock banget, ternyata semua perkuliahan itu bahkan Sugang tuh apa ya, kayak KRS-annya itu pakai bahasa Korea. Dan dia nggak basicnya, dia tuh baru bisa baca Hangul. Jadi shock banget tuh waktu itu. Jadi itu sih memang kalau misalnya harus dipersiapkan untuk jurusan kesehatan, selain public health ya, kalau public health itu masih umum. Tapi kalau misalnya memang udah kedokteran gigi, kedokteran hewan, keperawatan, itu memang spesifik sekali ke klinis, itu rata-rata full pakai bahasa Korea di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku, kalau memang benar-benar pengen, lebih baik ikutnya jalur GKS. Kalau GKS kan dikasih pelatihan bahasa Korea 1 tahun, ya insya Allah udah siap tuh. Karena udah harus lulus topik 45 ya kalau nggak salah, untuk menjalani perkuliahan. Gitu sih. Oke, makasih banyak dokter. Sejelas sekali jawabannya. Makasih banyak dokter. Ya. Baik, gitu ya, Masya Allah sekali ya Kak. Pertanyaan dan jawabannya juga, wah keren banget.
Mungkin bisa closing statement untuk Kak Irina dan Kak Juniko, mungkin kasih berapa kalimat, satu kalimat yang tentang bagaimana sih supaya kita itu semangat, nggak mudah menyerah gitu. Pokoknya tentang motivasi gitu, Kak. Boleh deh, silakan Kak Irina. Juniko nih kayaknya nih hebat di dalam motivasi. Kalimat singkat aja, Kak. Iya, boleh ya. Sebenarnya tadi penambahin sedikit sih, bukan closing statement juga. Jadi Boleh. di Korea itu memang untuk teknologi terutama ya, untuk sains ya, teknologinya itu paling keren lah gitu kan. Karena kita di sini compete-nya itu lebih bisa sama Jepang gitu kan, bisa compete sama Jepang gitu kan, bisa compete sama Cina juga. Cina yang high level ya, bukan yang cek-cek ya. Karena saya kok bikin review paper dari Cina langsung dibuang sama profesor. Jadi di Korea itu akan benar-benar menguras semua tenaga kita gitu. Tapi hasilnya juga sesuai dengan inilah, kayak manjada wajada apa yang kita usahakan benar-benar ya itu jadi hasilnya juga gitu kan. Kita dulu saya pernah bayangin juga dulu bikin skripsi D1, tesis D2 gitu kan. Kayaknya susah payah banget gitu kan. Ternyata di Korea itu udah kayak bikin kayak gitu tuh cuman kayak seminggu 2 minggu aja gitu. Jadi seminggu 2 minggu bikin skripsi, seminggu 2 minggu bikin tesis kayak gitu. Jadi akan membuat kita terbuka sih, akan membuat kita terbuka bahwa di atas angin itu masih ada langit gitu loh. Dan mungkin di atas Korea juga masih ada Korea lagi gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih hebat lagi. Walaupun ya kalau sebagai anak kuliah S3 ya itu tadi saya nggak cuma nyaranin untuk sekedar mencari scholarship-nya apa yang bagus ya, yang paling besar ya itu mungkin bagus ya, tapi juga sistem pendukungnya kayak tadi bahasa Korea gitu kan. Kalau di saya nggak bisa tuh mikirin tuh memilih DGKS yang ada kuliah bahasanya gitu, nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya gitu kan. Saya buat hari-hari tuh mikirin ini hari Senin mau ngelaporin apa ya. Pas hari Senin meeting itu saya udah mikirin lagi minggu depan mau mikirin mau ngelaporin apa ya. Karena emang kita harus selalu ada data gitu kan. Makanya kalau tadi saya bilang ditanya kalau ada kuliah itu senang banget karena bisa kabur gitu. Pasti ditanyain terus what's going on gitu kan. Apa yang udah kamu kerjain? Apa yang kamu lakukan selanjutnya gitu kan. Walaupun profesor saya tipikal yang selalu lupa sih, makanya saya selalu nanya, jawabannya selalu sama juga, nggak kenapa-napa kalau saya. Dan itu juga tadi, makanya pilih-pilih profesor. Ada yang profesornya selalu stay di kantor, tidak pernah datang ke kampus. Ada juga yang selalu datang ke lab juga. Itu kan sangat menentukan kehidupan kalian. Dan mempercepat ini juga umur ya, kalau memang kalian suka stres. Itu cuman tadi di balik kesulitan tadi berdarah-darah kalian itu nanti hasilnya itu juga luar biasa, penelitiannya yang world class, penelitian kalian itu pasti akan dipakai gitu kan. Ini kalau penelitian saya nanti bakal dipakai sama Hyundai Project misalnya contohnya gitu kan, bis di Korea itu bakal pakai produk penelitian saya gitu misalnya contohnya kan, itu wow gitu kan. Kalau saya dulu di kampus di UI juga mikirnya kayak gitu, ternyata penelitian saya bisa dipakai sama project Toyota nih misalnya contohnya kayak gitu. Itu kan agak jadi seneng gitu kan. Kalau di Korea apalagi gitu kan, bahkan penelitian itu belum terkenal di luar negeri gitu kan. Coba teman-teman bikin suatu hal yang istilahnya radikal ya. Jadi belum pernah ada yang ngerjain, teman-teman bisa kerjain tuh di Korea karena semuanya mendukung. Kalau saya dulu di S1, di S2 mau penelitian, udah bikin sampelnya bagus, karakterisasinya nggak ada alatnya. Kalau karakterisasi harus jalan jauh dulu kemana gitu kan, naik motor gitu kan, hujan-hujanan. Kalau di Korea cukup berapa langkah, ngasih sampel, hasilnya jadi besok gitu kan. Di telepon besok, ini kamu gini gitu kan, di email. Enak banget gitu kan, dan gratis, karena udah dibayarin. Ya iyalah gratis lah. Kalau di Indonesia kita harus mikirin biayanya juga, pakai biaya sendiri, hitung-hitung biaya, sebagainya kan. Kalau Indonesia itu keren banget, itu saya sih yang paling penting situ. Dan mau beli alat-alat itu pasti semua udah ada fundingnya, mau beli alat-alat bakal dikasih sama profesor, makanya hasilnya juga bagus banget gitu. Dan kalian benar-benar bisa
mengeksplorasi diri kalian gitu kan. Kalau untuk terutama anak-anak S3 ya, kalau mau anak S3 itu tahun kedua ke bawah, tahun pertama tahun kedua itu bakal di training istilahnya. Jadi kalian mau bikin penelitian sebaik apapun, paling nanti bakal jadinya second author. Karena profesornya bakal memberikan bahasa, kamu tuh masih training loh gitu kan. Nanti setelah itu baru kamu akan membuat proposal penelitian yang sebenarnya, akan ada proses maki-makian di situ gitu kan. Dan baru nanti setelah itu kalian benar-benar tuh dilatih. Karena nanti kalian kalau udah S3, kalian harus mikirin bakal lanjut ke profesor kan. Dan di situ kalian akan punya anak murid, gitu kan, punya bimbingan sendiri. Kalian harus bisa punya dedikasi dan punya integritas juga di situ. Nah itu berdarah-darahnya di sini sangat baik sih. What doesn't kill you make you stronger sih. Itu banget. I know. Baik, wah. Mantap nih Kak, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak untuk closing statement-nya yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Untuk Kak Irina mungkin bisa berbagi closing statement juga Kak, sedikit motivasi untuk kita semua. Silahkan. Ya, mungkin ini yang aku sharing sama Mas Juniko sharing ini benar-benar sejujur-jujurnya kehidupan kita di sini ya teman-teman. Tapi jangan takut karena benar tadi kata Mas Juniko, what makes you stronger ya. Jadi ini benar-benar nanti bukan cuma di segi pendidikan dan karir aja ya. Kalau misalnya kalian bisa sampai ke sini, itu menurut saya sih bakalan merubah hidup kalian ke depannya juga. Bukan cuma dari segi pendidikan dan karir aja, tapi juga self-development kalian di sini insya Allah akan jadi lebih baik. Baik, terima kasih Kak, sukses selalu dan semangat terus. Dan untuk sebelum kita tutup ya teman-teman, kita ada sesi foto bersama sekaligus pembagian sertifikat secara virtual oleh Kak Arsip. Langsung dari Kak Arsip nih. Bisa mungkin on cam dulu teman-teman semua biar kita bisa foto bareng sekaligus sesi pembagian sertifikat. Kapan lagi nih? Yuk. Baik, saya akan screenshot dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Satu lagi ya. Baik, Kak. Oke, 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Kak. Baik, wah terima kasih nih untuk sebagai penutup. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk Kak Irina dan Kak Juniko yang sudah meluangkan waktu dan menyampaikan materi dengan baik pada festival hari ini. Dan juga saya apresiasi kepada semua teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dengan sangat antusias. Pasti masih banyak yang ingin ditanyakan, boleh langsung sharing secara pribadi via WhatsApp kepada para pemateri. Nah, untuk kesimpulannya hari ini banyak sekali insight ya yang kita dapatkan dari pemateri dan apa yang beliau sampaikan juga bisa kita simpulkan beberapa hal bahwasanya kalau ingin mendaftar beasiswa dimanapun itu kita harus mencari banyak informasi terkait beasiswa itu, terus tentukan di mana universitasnya, tentukan juga tujuan kita, niat dan tujuan kita untuk apply beasiswa itu apa. Nah, kalau dari saya pribadi, closing statement saya itu, jika kita ingin mencapai sesuatu, coba saja dulu. Gagal berhasil itu urusan belakangan. Tetap semangat, tuntaskan apa yang direncanakan. Karena orang sukses mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan sampai jumpa di festival besok. Ingat ya teman-teman, gabung lagi nih besok masih ada sampai tanggal 4 September. Oke, terima kasih Kak Irina, terima kasih Kak Juniko, terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.